Selamat tahun baru 2026. Tahun baru ini kita dapat berita baik dari Jerman. Jadi tetap di Plasenta bumper dulu. Oke, Sobat Binus, kita kembali di Plasenta, episode terbaru untuk di tahun 2026. Selamat tahun baru untuk semuanya, dan di tahun 2026 ini kita dapat hadiah tahun baru yang luar biasa dari Jerman tentunya, yang sebelumnya sudah ada di episode Plasenta. Coba nanti ya di deskripsi kita tautkan untuk linknya supaya teman-teman bisa cek terlebih dahulu siapakah yang hadir di Plasenta kali ini supaya tahu ceritanya perjalanan persiapan untuk menuju ke Jerman. Dan sekarang sudah hadir di studio Plasenta untuk menceritakan bagaimana kisah selama berada di Jerman. Sebelum kita mulai, saya ingatkan buat Sobat Binus, sekarang di bulan Januari ini sudah dibuka jalur rekomendasi dan juga jalur PMDK untuk teman-teman yang akan lulus di tahun 2026 ini di SMA atau SMK maupun sederajat. Jadi silakan dimanfaatkan, pendaftarannya gratis, lalu tanpa tes tulis juga, tinggal menggunakan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Dan selanjutnya mengikuti tes kesehatan dan wawancara. Jadi sangat simpel dan memudahkan buat teman-teman semua, dan daftarnya juga bisa online. Oke? Jadi silakan dimanfaatkan, linknya nanti juga ada di deskripsi ya, biar teman-teman bisa langsung klik dan bisa langsung daftar. Oke, kita langsung ketemu. Saya nggak sabar nih, banyak banget pertanyaan yang harus saya berikan nih, jangan sampai durasinya melebihi dari 3 jam. Jadi selamat datang kembali di Plasenta ke Aryo. Ya. Baik, terima kasih. Selamat datang di Plasenta lagi, dan hari ini nggak sabar nih dengar cerita Jermannya nih kayak gimana nih sebenarnya, karena yang sebelumnya kan masih persiapan berangkat. Masih persiapan belum berangkat. Itu tahun berapa ya? 2023 kalau nggak salah. 2023 dia. 2023. Itu 2023 masih persiapan belum berangkat. Sekarang ya udah 2 tahun, jalan 3 tahun lah. Jalan 3 tahun dari persiapan itu. Ya. Selama di Jermannya berarti sudah 2 tahun. September 2023 berangkat. Sekarang 2026, 2 tahun 4 bulan. Enggak, 2 tahun setengah hampir. Ya? Iya. Kayaknya baru setahun. Oktober, Desember, Januari. 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan malah. Saya juga ngerasa kayaknya kemarin. Kayaknya baru tahun kemarin deh kita ngobrolin itu, dan ternyata udah gak kerasa udah 2 tahun. Ya. Kayaknya makin sehat ya karena selama ada di Jerman ya. Makin kurus kayaknya. Makin kurus. Bukan karena nggak senang kayaknya, karena emang makanan. Terus jauh dari keluarga, jauh dari anak. Ya agak ini sih, agak bukan stres sih. Maksudnya ya semangatnya kurang lah untuk tinggal di sana sendiri kan, masak juga. Iya. Saya juga nggak jago masak masalahnya. Jadi makanan dengan di rumah nggak ada protein. Berarti penting banget ternyata skill masak itu ya, Pak. Itu yang penting, skill masak itu penting. Ya kurus sengaja sih dulu sebelum kesini, ingat kan Juli saya resign dari tempat lama. Itu berat badan nggak menentu. Nganggur 3 bulan nunggu berangkat. Ya udah pipi kemana-mana, perut udah kayak tabungan. Jadi ya sekarang bersyukurlah agak kurus dikit. Berat badan turun 7-8 kilo kayaknya. Ya bukan stres sih, di Jerman nggak ada yang stres sih, cuman makanan doang. Bener-bener doang. Susah adaptasi lidahnya mungkin ya. Lidah sama ya stresnya karena bahasa sih intinya. Bahasa sama ujian penyetaraan itu bikin stres ya, emang sebulan terakhir sebelum ujian ya pusing. Ya A30 di atas 30 tahun ya merasakan lah gimana mikirnya ujian dengan otak dah mentok, disuruh paksa kerja, terus keluarga anak nggak ada ya meledak lah jadinya. Meledak kepala. Iya. Tapi semuanya bisa dijalankan dengan hasil yang sampai saat ini ya. Sekarang syukur udah lulus penyetaraan, udah
kerja seperti biasa normal kayak perawat-perawat biasa, udah nggak lagi asisten. Dulu kan asisten perawat masih ya, sekarang ya udah memang perawat, jadi kayak register nurse gitu. Oke. Jadi ya udah terlewati lah, jadi ya stresnya udah hilang lah, jadi sekarang ya tinggal masalah makan sih ini sama sepi aja. Menyelesaikan problem di perlidahan dan kurus gastrointestinalnya ya. Oke, kita coba balik ke belakang dulu dari tibanya di sana. Tibanya berarti di bulan saya tiba 27 September 2023. 27 September 2023, benar. Oke. Dengan persiapan kapan ya? 2022 udah mulai kursus, persiapan 2023 itu berangkat. Setahun karena saya tidak karena nggak langsung lulus. Jadi kan ada ya bahasa sih emang, bahasa. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat, tolong bahasanya aja sih yang dikuasai. Selain bahasa, kesampingkan dulu. Misalkan, nanti gimana penyetaraannya nih, nanti gimana ujian di sana. Itu mah nantilah. Yang penting bahasa. Itu bahasa dari kapan ya kalau saya nggak salah 9 bulan bahasa. Kursus bahasa 9 bulan. Dulu kan pandemi tuh masih COVID. Masih syukurnya online, jadi ya online kan nggak maksimal lah, di rumah cuma 3 jam, suasana habis pulang kerja kan capek, ngantuk, ya belum mungkin yang punya anak ngerti lah, anak-anak masih gelayutan di belakang, minta ini, minta itu, kan nggak fokus, 9 bulan, plek A1, A2, B1, ujian 9 bulan, 4 modul ujiannya, 4 modul tuh apa ya, modul kan ya, 4 modul tuh ya, ada kayak Inggris kan listening, writing kayak gitu. Ada, udah itu 2 modul lulus. Pertama coba 2 modul lulus, 2 modulnya nggak lulus. Itu remedi lagi kan. Jadi remedi perpanjang lagi karena kan nggak setiap bulan ujian. Ada sesi ujian. Jadi itu mandat sampai kan September 2022 selesai kursus bahasanya. Itu mandat sampai bulan Februari, ujian lagi sekali, lulus yang satu, yang satu nggak lulus, lagi satu aja nih. Terus dicoba sampai ke Bekasi, ke Surabaya, terakhir lulusnya di Bali. Ada ujian di Bali, kebetulan ada 3 bulan sekali di Bali, ujian Goethe Institute-nya, coba sekali lulus. Jadi, kapan ya, ingat kayaknya 30 Maret atau 31 Maret. Ujian, April pengumuman lulus, terus April, Mei, Juni, Juli, resign kerja, terus Agustus visa datang, September berangkat. Jadi dari lulus B1 ke berangkat ya Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan lah. 4 bulan. 4-5 bulan. Karena kan visa kan 2-3 mingguan. Iya. Jadi ya untuk yang nanti daftar kayaknya sih kalau udah punya B1 sih ya semakin cepat dapat B1 semakin cepat berangkat. Dijamin 100% berangkat, jadi ya yang penting sertifikasi bahasanya lancar, kursus bahasanya lancar ya. Itu sih pokok dari programnya itu. Prioritasnya berarti di bahasa itu yang bisa dioptimalkan. Benar. Jadi berangkat tanggal 26 September sampai 27 September. Musim musim gugur. Masih musim gugur. Nyampe sana gimana? First feelingnya? Dingin. Dingin. Nyampe sana kan namanya program G2G kan, pakai jaket. Aduh panas pakai jaket. Ya, di Jakarta kan bisa pakai jaket. Panas buka jaket, cuman pakai baju tangan panjang. Nyampe sana bandara turun berdua sama teman, kok dingin ya? Dingin, lihat suhu 14 derajat. Waduh 14 derajat. Dinginnya kayak gini Chris gitu kan sama teman Krisna kan. Itu dinginnya kayak gini. Terus kan karena kita program G2G pemerintah itu kan enaknya dijemput, jadi dijemput dari KBRI. Kita kan dulu kan saya tinggal di Niedersachsen, jadi KBRI-nya KBRI Hamburg. KBRI Hamburg jemput, terus sama pemberi kerja juga jemput. Kalau di sini koordinatornya, jadi koordinator atau HR-nya jemput, dijemput di sana, ketemuan di bandara, diantar ke tempat kerja sama apartemen yang dulu sih tempat saya disiapin apartemen yang dari sana di rumah sakit. Jadi hari pertama dah ke apartemen, nyimpan barang, tanda tangan kontrak, tanda tangan kunci apartemen. Udah itu ya istirahat di sana. Cuman ya first impression-nya ya dingin tetap. Maksudnya cuaca juga lain, terus bahasa kebetulan ini ya semua kebetulan ya. Jadi tempat kerja tuh
koordinatornya itu orang Jerman. Ya. Kalau nggak salah asli sih orang Jerman, cuman dia tinggal lama dan kuliah di Inggris. Jadi dia fasih bahasa Inggris. Oke. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasa Jerman ya kita pakai Dia bahasa bahasa Inggris. Inggris. Jadi mereka jadi nyambung lah. Kalau misalkan ngobrol sama kayak waktu tanda tangan kontrak apartemen kan orang Jerman asli tuh yang nggak pakai bahasa Inggris. Jadi dia yang tafsirin kadang-kadang apa nih, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti dia translatein. Awal-awal itu susah. Karena kan dari kursus ke berangkat kan setahun saya nganggur. Jadi cuma ujian-ujian doang kan. Ujian kan cuma fokus di teorinya aja. Betul. Tapi ngomong dah setahun dah ditinggalkan. Iya benar. Jadi ya ngomong masih apa ya, blala-blele lah, masih nggak jelas. Nggak ngerti juga orang ngomong apa. Kadang-kadang ngerti, kadang-kadang enggak. Kita ngomong juga masih susah. Tapi ya syukur ya apa ya, menurut saya sih ya kalau misalkan belajar se-Jerman tuh bukan dari lamanya kursus, tapi ya lamanya sesering apa kamu ngobrol sama teman. Jadi apa tempat belajar yang baik tuh ya di lingkungan pekerjaan. Jadi bukan di lingkungan sekolah. Kalau di sekolah kamu mikir buat nilai bagus, buat lulus sama teorinya doang, grammar-grammarnya. Orang sana ya bukan nggak peduli. Jadi walaupun kita salah, grammarnya misalkan kebalik lah atau misalkan yang harusnya apa ya kalau di se-Jerman ya apa ya verben tuh kata kerjanya misalkan nggak dikonjugasiin ke yang bersangkutan, mereka masih ngerti. Tapi kalau di apa namanya di sekolah ujian pasti salah kan, nilainya 0 jadinya. Jadi ya lebih baik tempat kerja ngobrol sesering mungkin ngobrol. Karena mereka ya namanya juga negara lain ya, ada yang welcome, ada yang ada yang misalkan cuek, ada yang masih nanya ragu-ragu. Ini orang dari mana ya, misalkan gimana sifatnya, masih menimbang-nimbang. Karena kan orang sana tertutup orangnya. Jadi nggak langsung welcome, ayo sini gini nggak. Ada juga yang welcome, ada juga yang emang mereka lihat-lihat menimbang-nimbang gimana orangnya ini, gimana kayak gini, sifatnya gimana, kesehariannya gimana. Cuman kebanyakan yang saya temuin ya welcome orangnya baik. Jadi ya mereka sering ngomong, kita juga sering nanya, jadi sana lah belajar. Lama-lama 2-3 bulan udah mulai connect lah sama mereka. Jadi ya sampai sekarang walaupun masih susah untuk cepat ngomong, cuman apa yang mereka bilang ya 100% udah ngerti lah, udah 2 tahun lebih. Itu sih yang boleh coba dikit bahasa Jerman apa sih? Apa ya, perkenalan ya? Boleh deh. Apa ya, ich bin Aryo, ich bin 35 Jahre alt, seit 223 wohne und arbeite ich in Deutschland. Ich bin Krankenpfleger von Beruf, ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder. Nama saya Aryo, saya 35 tahun, saya kerja dan tinggal sejak tahun 2023 di Jerman. Lebih itu dah, saya nikah, saya punya 3 anak. Itu perkenalannya. Jadi ya masih di telinga masih asing banget sih. Ya bahasa Jerman apa ya, asing sih, emang sulit. Jadi semua harus dikonjugasiin. Kamu misalkan itu beda arti, beda makna. Kamu sama Anda beda. Kalau sini kan di Indonesia kalau orang yang lebih tua misalkan kan Anda. Kalau misalkan ke sepantaran kamu. Itu kan di Jerman juga ada kayak gitu, cuman harus dikonjugasiin lagi. Kalau di sini kan Anda misalkan Anda makan, silahkan Anda makan. Silahkan kamu makan, kan sama-sama makan. Betul. Di sana berbeda dikonjugasiin ya. Verbnya berubah ya gitu. Kayak misalkan kalau Anda tuh kan essen kan makan, essen Sie bitte, misalkan silahkan Anda makan. Kalau misalkan kamu kan pakai du, kayak is du, kayak ist itu ke kamu, ke sepantaran. Beda lah kalau di sini kan Anda atau kamu verben bukan verb apa namanya itu, kata kerja tetap sama kan, nggak ada yang berubah, nggak ada yang digonta-ganti. Sana tergantung ke siapa ngomong, pakai du apa zi itu beda konjugasi. Jadi harus berpikir emang. Itu juga ya itu dah kayak have di English kan, kita punya kita punya haben sama has. Haben ke Anda, has ke kamu. Jadi ya itu yang emang sulit. Jadi kalau terbalik dikit mereka kadang-kadang nggak ngerti. Jadi emang harus nggak perfect, cuman harus sesuai dengan kaidah bahasanya ya. Iya. Dan juga harus apa ya, kalau di Inggris saya jujur selama di Jerman dulu kan 11 tahun lah, habis 11 tahun kerja di rumah sakit dulu kan
hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari sih ngobrol bahasa Inggris kan. Jadi Iya. bahasa Inggrisnya udah ya lumayan lancar lah. Heeh. Nyampe Jerman setahun belajar bahasa Jerman, sekarang udah sama sekali inget cuman ngomong benar-benar Oh iya? blank. Ya. Jadi untuk orang ngomong bahasa Inggris ngerti, Heeh. tapi orang untuk ngomong udah Iya, iya, iya. lupa. Bukan lupa ya, maksudnya kebawa sama Heeh, kebawa bahasa logat Jermannya. Heeh. Ya. Kan ada beberapa kata yang sama kan, kayak Iya. misalkan harus di Jerman kan muss, Heeh. di Inggris kan must. Mas. Kadang-kadang kalau ngomong you must, nggak ngerti kan apa you must, kadang you must. Kadang-kadang jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang lupa. Jadi Benar. itu sih yang Wih, keren banget dong berarti orang yang bisa multi bahasa itu ya dengan berbagai macam Iya. dialek dan juga Benar. latar belakang budayanya juga. ya kulturnya terus apa namanya? Ya untuk orang-orang muda ya yang masih baru tamat, yang masih antusias untuk belajar ya Betul. gampang lah untuk ngerti bahasa Jerman. Tapi orang-orang yang ya udah misalkan udah di atas 30, di atas 35 yang perlu lebih lebih lama lagi berpikir, pelan-pelan berpikir karena udah ngerasain sendiri ujiannya apa ya? Ujiannya tuh aduh bikin stres, bukan ya emang stres ya, pusing. Ujian kayak ujian skripsi. Jadi jadi ujian skripsi kan ya nggak enak juga sih, cuman enaknya bahan kita siapin di rumah, Betul. penelitian, judul sebagainya kita siapin di rumah, presentasi kita udah siapin semuanya, udah siapin kan, action tinggal baca, kalau nggak ngapal kan apa yang kita harus pelajari, apa harus kita omongin kan. Kalau di sana ujiannya nggak, duduk 90 menit dikasih case penyakit. Di tempat saya kan maksudnya setiap Bundesland tuh apa ya kalau di sini, provinsi lah, setiap provinsi itu berbeda-beda regulasi. Kalau di saya kan Kennisprüfung, ada yang ujian lisan dan juga praktek. Ujian lisannya itu kayak skripsi, jadi dikasih waktu 90 menit, duduk, dikasih case. Dulu saya ingat apa ujiannya, fraktur sama apoplek itu apa ya, stroke. Ya, jadi dikasih duduk di ruang ujian, ini case-nya buka, silakan buka di map pakai apa namanya itu, di segel. Buka kertasnya, lihat, waduh, stroke sama fraktur. Jadi masing-masing penyakit itu harus dijelasin definisi, gejala dan tanda dan gejala. Udah itu apa lagi ya, ASCAP Jerman. Nanti kan diajarin tuh pada saat persiapan penyetaraan tuh diajarin ASCAP Jerman tuh gimana. Itu dijabarkan, hak dan kewajiban pasien Jerman dijelaskan, obat-obatan dijelasin tuh, misalkan tramadol apa yang namanya, nama dagangnya tramadol, misalnya nama dagangnya apa, isinya apa, berapa kali sehari, efek sampingnya apa yang dilarang dari tramadol setelah dia makan tramadol. Jelasin tapi dalam bahasa Jerman. Itu yang bikin sulit. Jadi ya penjelasan itu dijabarkan, stroke sama fraktur, udah itu obat-obatannya dijabarkan, udah waktu habis nih, datang ke penguji 3, 1, 2, 3 orang kalau nggak salah, penguji, 1 pengawas, 1 sekretaris. Kita jelaskan apa yang kita dapat. Misalkan fraktur adalah patah tulang gini. Itu dalam bahasa Jerman. Terus sampai selesai obat-obatan. Terus stroke adalah gini sampai selesai obat-obatan. 40 menit selesai. Tanya jawab. Ditanya apa sih yang misalkan sudah faktor apa sih yang menyebabkan fraktur kayak gitu ya. Terus kalau pasien fraktur diapain biasanya? Obat-obatan ini, tramadol ini misalkan nggak boleh kayak gimana, setelah makan apa atau sebelum makan apa sudah makan gitu kayak. Jadi tanya jawabnya lancar kayak feedback lah, jadi umpan balik kayak gitu. Jadi itu dah yang bikin, satu ya bukan bahasa kita kan. Terus grogi, 2 grogi, nervous dengan 3 orang plus pengawas plus sekretaris dan orang sana semua. Jadi ya kita sendirian. Jadi ya itu yang bikin pusing, dan itu salah ya udah. Karena 2 kali kesempatan doang. Jadi kalau penyetaraan itu 2 kali kesempatan gagal, baik lisan maupun praktek, jadi dipulangkan. Bukan dipulangkan, tidak bisa mengulang lagi di provinsi yang sama. Jadi harus pindah provinsi ke yang lain. Dan provinsi lain regulasinya juga berbeda. Mungkin aja bukan itu ujiannya, mungkin yang lain. Jadi emang 2 kali kesempatan doang. Jadi harus benar-benar belajar. Dipelajari dan persiapkan itu. Iya, benar. Itu dah kalau misalkan dalam bahasa Indonesia sih kayak 10 waktu seminggu aja dah
udah ya lancar lah ngomong kayak gitu. Ngomongnya lancar ya. Ini bahasa Jerman, aduh kayak sebulan. Mau ngarang apa mau Ya, dikarang bahasa orang. benar. Itu sih yang penting untuk bahasanya. Heeh. Kenapa belajar bahasa tuh itu dah nanti di ujiannya itu yang emang agak sulit. Oke. Berarti itu ujian penyetaraannya itu dilakukan setelah berapa lama dari tiba? Jadi beda-beda ya. Kalau misalkan Oh. di tempatku sih cepet, kalau nggak salah September. Oh. Datang tunggu kayak Desember Oktober itu saya udah bukan ujian, udah kursus bahasa. Jadi kan bekal B1 kan. Maksudnya bekal tuh Oh, sertifikasi iya. B1 Betul. berangkat B1. Oh. Itu B1-nya umum, Oke. bukan keperawatan. Benar. Nyampe sana September, Oktober kursus B2. Sertifikasi B2, level Iya. B2. Heeh. Itu level B2-nya bukan umum, tapi keperawatan. Perawatan. Oh, apa yang jadi nggak dipelajari di sini, makanya banyak kata-kata baru lah, semua baru, jadinya lumayan kacau lah. Dah itu Oktober, tunggu berapa lama ya? 6 bulan kalau nggak salah. Oktober sampai kapan tuh? Ya sampai Mei kayaknya. Mei ujian, Mei apa? Ujian After bahasanya. ujian bahasa. Heeh. Udah itu Mei kalau nggak salah, baru penyetaraan. Mei penyetaraan, 4 bulan persiapan. Dan itu September ujian. September atau Agustus ujian. Agustus ujian penyetaraan. Jadi dari 2024 ya. jadi setahun full tuh kursus bahasa sama penyetaraan doang. Persiapan plus ujian. Jadi setahun tuh cuman itu doang persiapannya. Beda-beda sih, ada teman-teman yang datang setahun kerja dulu, baru setahun kemudian penyetaraan. Ada yang langsung kayak saya penyetaraan. Jadi ya Itu menyesuaikan regulasi yang diberlaku regulasi di rumah sakit. sama di provinsi itu Provinsinya. sendiri. Ya. Oke. Kebetulan rumah sakit di sana sih yang tempat kita sih ya, maksudnya menurutku sih bagus ya. Dia tuh well prepare, jadi datang udah dipersiapkan bulan ini sampai bulan ini kamu kesini, ini sampai sini kamu gini, lulus di akhir ini, ujiannya ini ya bulan ini misalkan. Iya. Jadi kita bisa request libur lah, bisa pulang kampung lah, bisa sebagainya. Ada juga yang misalkan nggak jelas, yang masih Timeline-nya nunggu-nunggu. jelas berarti ya, udah Jelas siap. dari awal lah jelas. Oh, Syukurlah. iya berarti Setahun lah dari 1 tahun datang namanya. ke dapat sertifikasi setahun. Tapi sepanjang menuju persiapan ujian itu sudah mulai dinas di rumah sakit ya? Dulu nggak, jadi kita itu sih maksudnya beruntung gimana ya? Beruntung ya. Jadi Gimana tuh? di tempat kita sih Oktober sampai September itu full untuk kursus bahasa sama penyetaraan. Oke. Tapi gaji tetap full. Oh iya. Ya, tetap masuk full. Cuman ada beberapa hari yang misalkan les bahasanya libur nih, misalkan gurunya nggak ada, atau misalkan emang libur nasional, kita kerja. Paling cuman 3-4 harian lah sampai seminggu. Plus pas penyetaraan ada namanya apa ya? Kayak praktek gitu, praktek ke rumah sakit itu sekitar 2 mingguan. Jadi 2 minggu itu khusus untuk di rumah sakit. Tapi dengan apa namanya? Tugas-tugas. Jadi yang kamu harus lakuin lah ini targetnya ini. Jadi praktek gitu ya kayak praktek itu. Jadi cuman ada juga teman-teman kan yang di luar sana yang 4 jamnya kerja, 4 jamnya kursus online. Ada yang berapa jamnya kerja, ada yang full kursus, ada full kerja, besok pulangnya online, biasanya kayak gitu. Ada atau offline. Jadi beda-beda lah tergantung regulasi. Di tempat kita ya syukurlah. Rumah sakit apa sih namanya? Ditinggal di Wolfenbüttel namanya. Wolfenbüttel. Klinikum itu rumah sakitnya namanya. Klinikum. Bacanya gimana? Berarti namanya dulu baru klinikum. Klinikum Wolfenbüttel. Klinikum Wolfenbüttel. Ya itu bukan kota kecil sih, maksudnya kalau di sini apa ya, kabupaten namanya. Kayaknya sih kabupaten ya, daerah kabupaten. Gak terlalu besar sih, maksudnya nyaman lah untuk tinggal. Gak terlalu besar, nyaman untuk tinggal, semua ada. Kota besarnya deket. Kota besar tuh di sana apa ya? Mungkin ya ada yang nggak tahu ya, Braunschweig sama Wolfsburg. Kalau Wolfsburg kan tahu ya, yang kalau cinta Bundesliga sepak bola, Wolfsburg ya. Itu ada. Terus Hannover masih tahu karena ibu kotanya. Wolfsburg, Hannover cuma 40 menit doang, dan itu Braunschweig cuma 15 menit doang naik bus atau kereta. Itu dikelilingi kota besar ya, nyamannya ya bis 24 jam, kereta juga ada full terus 24 jam. Tempat belanja, supermarket ada, tapi jangan harap 24 jam.
Karena jam 9 sudah Udah sepi. close. Oh, Ya, dan Minggu full tutup semua toko. semua toko. Jerman. Ya, itu Jerman. Ah. Jadi Minggu tanggal merah nggak ada toko buka. Kecuali pom bensin. Di pom bensin. Maksudnya biasanya Ya. di pom bensin ada yang tokonya retail, jualan retail. Ya, ya. Sama di stasiun. Kalau misalkan Stasiun. Mall toko. itu ada. Mall di tempatku nggak ada. Nggak ada Oke. mall. Jadi yang ada cuman apa namanya Lidl sama EDK. Mungkin pernah dengar Lidl atau EDK? Ya itu apa ya? Kalau di sini apa? Supermarket. Kayak Indomaret gitu. Bukan. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan, semua perlengkapan ada di sana. Itu dan Minggu ya emang semua tutup. Jadi orang sana termasuk kita kalau belanja buat apa akhir pekan tuh Jumat atau Sabtu. Cuma ada Sabtu udah Ya, terakhir tuh, udah last Akhir. banget ya. Kalau lupa itu gak ada beras, pusing kepala. Dulu pernah kerja hari Sabtu, terus kan tanggal 31 di Jerman, 31 Oktober kayaknya. Itu tanggal merah kan? Nggak ngeh lah tanggal merah. Itu pas tanggal 30-nya itu jaga sore. Ngobrol lah biasa sama teman-teman. Udah itu teman bilang, besok tanggal merah nih gitu. Udah belanja ngomong gitu bla bla bla. Aku ingat lah beras habis, terus lauk nggak ada, terus nanya besok libur ya? Iya, besok tanggal merah. Mati dari itu. Udah itu pas kebetulan sama kepala ruangan jaga kan. Saya bilang kepala ruangannya, bisa nggak saya pulang lebih cepat? Kenapa? Nggak ada beras di rumah. Harus beli beras. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa jam 9 pulang. Terus oke, jam 9 pulang. Kan ada tempat lain Rewe kan, ada Rewe itu jam 10 tutup kan. Jadi jam 9 pulang, langsung naik bis kejar-kejaran ke Rewe beli beras sama beli ayam. Aduh, kacau dah. Lupa udah nggak ada yang buka. Restoran pun nggak buka restoran hari Minggu itu. Nggak ada beberapa yang buka sih, cuman terbatas jamnya. Tapi kebanyakan tutup semua. Jadi ya kalau hari Sabtu lupa belanja, ya nggak makan apa. Paling kayak waktu dulu cuma rebus telur sama kentang doang. Makan. Yang beras nggak ada ya. Indonesia lah. Indonesia beras adalah utama. Makanan pokok itu. Pokok nggak ada beras nggak makan. Iya. Wah, iya. Terus kalau di rumah sakit dinasnya di ruangan apa? Rumah sakit ruang rawat inap. Rawat inap. Dari 2023 sampai sekarang ruang rawat inap. Di sana khusus untuk pasien yang saya kalau ke Indonesia ke Jerman ke ini penyakit dalam. Iya, penyakit dalam. Okay. Penyakit dalam. Jadi khusus penyakit dalam di ruang itu. Jadi sana dah. Kapasitas bednya? Kapasitas bednya itu ada 14 kamar. 14 kamar, satu kamar itu 3 tempat tidur. Bisa plus 1 kalau penuh. Jadi bisa tambah 1. Jadi maksimal banget satu kamar 4. 4 kecuali ruang isolasi. Ruang isolasi itu cuma 2. Isolasinya juga ya, cuma 2 maksimal. Jadi ya 1 sampai 14 isolasinya cuma berapa kamar ya? 1 2 3 biasanya dipakai sih 4 kamar ruang isolasi. Kalau enggak ada pasien yang banyak, misalnya kalau ada pasien lebih daripada 4 pasien kan itu baru buka isolasi lain. Kalau enggak ya cuma 4 kamar, 4 kali 2 8 bed. 8 itu yang 2 14 12 kali maksimal 4 berapa ya? 50-an lah kayaknya. 50-an. 2 ya. 4 10 enggak pas 10 kali 4 40 tambah 8 48. Ya. 48 lah. Itu maksimal banget. Maksimal kalau 100% bornya ya betul ya. Kalau 100% bornya 48. Sejauh ini bornya? Sejauh ini pernah sampai segitu. Cuman juga pernah juga enggak. Jadi ya tergantung sih mereka enggak terlalu kadang-kadang kalau Natal kayak gitu tahun baru apa ya tipikal beda sih ya, beda kulturnya ya, tipikal pasiennya yang kalau misalkan sana kan di sini kan nggak ada sih panti jompo kan, tapi nggak sebanyak di Jerman. Jadi Jerman tuh ada panti jompo yang khusus untuk orang-orang yang misalkan anak-anaknya kerja nih nggak ada yang ngurus di rumah, tadi apa namanya Altenheim namanya, kan panti jompo apa rumah apa ya, punya bukan panti jompo sih, kalau panti jompo kan lebih ke yang ya maaf ya, yang ada yang homeless-nya, ada yang gininya. Kalau di sana enggak, emang yang rumah singgah gitu atau gimana? Ya kayak rumah perawatan untuk orang tua lah. Di sana banyak yang kayak buat lansia berarti ya. Lansia benar. Jadi banyak di sana tinggal. Jadi kadang-kadang kalau misalkan Natal tuh pasien-pasien yang
udah agak sembuh yang misalkan udah nggak perlu perawatan dia pulang kumpul sama keluarga. Jadi ya rumah sakit kadang sepi. Setelah Natal banyak lagi pasiennya karena kan mungkin ada yang sakit lah, ada yang gini setelah itu terlalu banyak makan atau diare atau gimana datang lagi dia. Tapi ada juga yang fase yang rame, misalkan ada juga fase yang nggak menentu sih, tapi ya pernah juga kita rame banget. Tapi ya selama ini terkenali sih, jadi nggak terlalu crowded. Nggak terlalu crowded ya. Ya berarti mungkin sobat medis ada yang nggak tahu itu BOR tadi, bed occupation rate, jadi rata-rata isian tempat tidurnya kalau 100% berarti semuanya terisi penuh. Itu juga akan mempengaruhi dari kepadatan kerja, apa sih istilahnya? Beban kerja perawatnya juga, karena semakin terisi penuh bednya berarti jumlah pasiennya akan banyak sesuai dengan jumlah bednya. Oke, lalu kalau ini kan udah 2 tahun ya, 2 tahun udah setidaknya lingkungan di sana sudah terbayang lah ya untuk siklus kerja di sana. Seberapa jauh perbedaannya? Kalau persentase kira-kira berapa persen? Nggak terlalu jauh sih. Kalau misalkan perawat kan ya emang kebutuhan dasar ininya ya, manusianya yang dipenuhi ya. Jadi bedanya sana karena di ruang rawat inap, di sana tuh dari pengalaman selama 2 tahun ini sih intinya nggak yang ngambil darah, pasang infus tuh ya bukan perawat. Jadi sana full dokter sama petugas pengambil darahnya. Itu nggak tahu ya, sampai sekarang saya nggak tahu itu petugas lab atau bukan. Kayaknya sih bukan. Jadi belum petugas teridentifikasi ya. Jadi petugas lab itu emang di lab yang ngambil darah emang orang yang khusus buat flebotomi yang berdarah. Jadi ya hampir sama. Cuman menurut saya sih ya bukan gimana ya. Lebih ringan di Jerman karena semua sudah alatnya ada, orangnya ada, sistemnya udah jalan. Jadi saya selama 2 tahun di sana, Nancy pasien tuh bisa dihitung jari lah. Karena ada timnya. Jadi pagi-pagi itu ada tim yang untuk Nancy, Vital Sign lah, TTV. Saya tanda vital udah ada timnya. Jadi perawat itu siapa ya Nancy? Itu ada tim, ada orang. Apa nih statusnya siapa? Apa? Aduh, profesi itu apa? nggak tahu profesinya. Saya nggak sempat nanya apakah itu dia sekolah di perawat, apa misalkan ada sekolah ya bukan di sini, mungkin di sini SMK atau gimana kan. Tapi dia Nancy setiap pagi datang 7:30 atau jam 7 Nancy semua pasien. Masukin dia ke sistem. Kalau ada yang tensi tinggi atau demam, dia belum telepon perawat. Jadi kalau ada problem baru di luar batas normal baru dia benar. Jadi semua PJ perawat penanggung jawab itu udah ada satu telepon yang dia pegang. Jadi kalau di tempatnya kita misalkan ada pasien demam, dia telepon. Demam nih 39 atau misalkan 38,5. Kita notice nih. Jadi lapor ke dokternya. Jadi dok ini demam. Udah. Jadi itu dah lebih menurut saya lebih ringan di Jerman karena semua ada porsinya. Perawat ya tugasnya kalau jaga pagi mandiin pagi-pagi, bagi obat ya seperti biasalah bagi obat. Tapi itu sudah terjam. Jadi sudah ada jamnya. Ada jamnya tuh apa ya kalau di sini? Pokoknya di tempat yang dulu sih apa namanya? Pokoknya ada schedule obatnya lah. Jadi di sistem komputer itu ada schedule jamnya, ada schedule obatnya, isi jam, nama obat, nama pasien, jam. Jadi udah ada jamnya nih. Jadi tinggal ikutin aja. Misalnya jam 8 masuk antibiotik si pasien A. Udah kita tinggal oplos, siapin semuanya, keliling, masukin obat. Kasih obat. Terus obat tabletnya pun udah disiapin. Jadi yang nyiapin obat tuh di sana kalau rawat inap ya, atau ruangan yang lain. Kalau rawat inapku sih ada apa namanya itu? Farmasi. Farmasinya nyiapin, jadi sore atau malam mereka datang nyiapin obat buat besok. Jadi pasien tuh nggak satu biji datang obatnya. Jadi per boxnya itu ada tulisan pagi, sore, pagi, siang, malam, tengah malam. Masing-masing udah diisi obat. Mungkin teman-teman udah ada pernah lihat orang luar negeri sakit atau berobat, dia bawa box yang kecil atau yang besar, isi pagi, sore, malam, itu tadi yang kita kasih. Jadi per hari ngasihnya, nggak per shift atau per jam, nggak. Per hari kita kasih obat oral, dikasih, nanti pasiennya tinggal, dia udah tahu kok minumnya kapan, obatnya apa, udah tahu. Karena dia obat rutinnya dia, tinggal tambah obat sintomatisnya aja. Jadi nanti udah selesai itu tinggal kontrol aja obatnya apakah udah diminum apa belum. Untuk injeksinya ya baginya ya jam 8 tuh full injeksi jam 8 pagi, obatnya ya semua dikasih. Kecuali pasien yang
pikun atau demensia itu kita harus kasih per shift. Shift pagi atau obat pagi ya kita kasih pagi, obat siang ya kita kasih siang, malam, tengah malam. Jadi ya pagi-pagi mandiin biasa sampai jam setengah 9. Mandiin pasien dengan pasien yang ya banyak sih, satu sampai 11 itu dibagi 3. 1 sampai 5 perawat, misalnya perawat A, Ya. 6 sampai 10 perawat B, 11 sampai 14 perawat C. Ya 1 sampai 5 kan lumayan tuh. Iya. 4, 8 tambah 4 12 pasien. plus 4 isolasi, misalnya kalau full itu 16. Kalau itu setengahnya aja misalnya tirah baring kan harus dimandiin tuh. Betul. Ya itu butuh tenaga ekstra. Jadi ya mandiin dulu semuanya, setengah 9, jam 9 tuh visit dokter soalnya. Jadi ya kalau nggak selesai mandiin pasien, yang penting intinya apa ya, menurut saya sih ya kalau misalkan orang sakit di rumah sakit tuh intinya obat kan. Ya. Obatnya masuk, semuanya dikasih, mandi tuh urusan belakangan lah. Misalkan bisa setelah visit atau bisa nanti. Yang penting pasiennya dikasih obat, kasih terapi dulu, baru mandi. Kecuali ya maaf misalkan yang pampersnya full atau apa itu harus diganti. Cuman yang mandiin pasien ya itu nantilah. Yang penting kita bagi obatnya rata, habis semua bagi obat, mandiin, nggak selesai, visit dokter kita tinggalin. Tidur jam 9, setengah 9 sampai jam 10 selesai, istirahat. Jadi Jerman istirahatnya jam 10. Kalau di tempatku istirahat jam 10 pagi, setengah jam. Di jam 10. Ya, si pagi di jam 10 pagi, setengah jam, 30 menit doang istirahat. Itu setengah 11, udah kerja lagi. Jadi ya buat teman-teman yang hobi apa ya, ngegosip saat kerja, hobi bercerita ya di Jerman, di tempatku sih ya, tempat kita ya itu susah lah terjadi. Jadi orang Jerman sama kultur sana tuh emang kerja, fokus. Kerja, fokus, selesaiin apa yang kamu harus kerjakan, bagiin apa yang kamu harus bagiin obat. Nanti saat istirahat baru kamu ngobrol, main HP, istirahat. Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang berangkat ke sana, coba liatin teman-teman orang sana yang atau orang yang ada kerja di sana, saat kerja ada nggak yang main HP untuk chattingan lah, Instagram lah atau apa. Itu di tempatku nonsen, nggak ada sama sekali. Jam 7 sampai jam 10 itu full kerja. Jadi nggak bisa ngonten di sana itu. Nggak bisa ngonten, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi HP itu disimpan, benar-benar simpan. Locker berarti ada locker ya. Di saku nggak apa-apa, di saku, cuman nggak pernah dipakai. Jarang aku lihat pakai HP buat, mungkin kalau yang terima telepon, itu pun dia harus keluar ruang kerja. Ya, dia telepon sembunyi-sembunyi. Kayak itu selain itu nggak bisa. Jadi mereka tuh emang fokus kerja. Terus karena waktu nggak ada, kejar waktu banget. Jadi itu nggak cukup sampai jam 10 tuh. Jadi harus selesai tepat waktu. Jam 10 istirahat, ya udah ngobrol lah, cerita, main HP, Instagraman, posting sesuatu. Setelah itu kembali lagi bekerja. Karena patokan waktunya udah ada, jelas, clear, dan kalau kita lewat berarti kita nggak bisa istirahat. Kalau kita lewat kita nggak bisa dokumentasi gitu. Benar. Kalau misalkan di sana juga kalau misalnya kita penuh nih pasiennya, ngebel terus, atau misalkan ada pasien yang gawat atau gimana nggak dapat istirahat nih, kita dapat harus ngisi form lembur. Jadi form lembur tidak istirahat setengah jam. Jadi jam kita harusnya pulang kalau nggak salah ya 14.25 atau 14.15. Jadi diperpanjang 30 menit. Jadi karena kita nggak dapat istirahat. Tapi dan alasan ditulis misalkan pasien jelek, atau misalkan pasien banyak mencet bel, terus perawat sakit nggak ada bantuan kayak gitu, itu bisa. Jadi sana ada tabungan jam. Jadi ada yang misalkan yang sering minus, itu kejar lebih. Yang harusnya akhir pekan libur, ya mau nggak mau harus kerja karena biar nambahin minusnya si jam kerjanya ini. Jam kerjanya. Ya kalau yang plus itu enak, bisa nambah libur, bisa misalkan plus misalkan kan 8 jam sehari kerja kan, misalkan plus 16 jam ya udah, plus 2 hari libur bisa nambah. Jadi dari jamnya itu bisa diambil. Gitu. Kompensasinya ada. Ada kompensasinya, lembur dan juga minus ada kompensasinya. Iya. Berarti kalau lembur itu berarti harus ada juga yang memvalidasi dong berarti. Ada. Jadi nggak sembarangan lembur, nggak maksudnya nunggu lembur lah gitu. Enggak. Jadi emang harus ada penanggung jawab shift-nya. Diketahui juga pola ruangannya. Emang benar saat itu pasiennya itu emang banyak. Jadi kalau misalkan dilihat dengan bornya 48 harusnya
cuman pasiennya misalkan cuma 20, Ya. tapi dia nulis pasien banyak, pasien gini, itu nggak mungkin, nggak Iya, masuk. nggak masuk akal kan. Ya, jadi Sudah ya ada tim lain yang nanti menilai juga. benar, itu tergantung kondisinya. Oke, kalau gini, Askep gimana nih? Askep asuhan keperawatannya. Askep dokumentasinya, aduh saya lupa Askep. Pokoknya dokumentasi di sana itu sudah ada sistemnya, udah ada apa kurva Berarti itu bahasa Indonesia ya, kurva. kurva. Kurvanya. Jadi semua dari sana tuh satu monitor tuh udah ada kurvanya dari mulai diet pasien, tanda vital, sampai BAB BAK, balance cairan, dokumentasi dari sana. Tinggal input di sana. Tinggal tulis sama input. Terus instruksi dokter, bukan instruksi dokter apa? Ya instruksi dokter misalkan cek darahnya kapan, besok misalkan ada koloskopi, ada endoskopi, semua di sana. Terlihat di sana. Ya besok puasa atau enggak puasa atau operasi atau apa ada pertemuan dengan dokter spesialis apa udah ada sana. Oke. Kita tinggal ngetik aja apa yang kita lakuin pagi-pagi misalkan memandikan pasien tidak mengeluh nyeri kayak gitu. Terus apa pasien makan dengan sendirinya atau pasien makan disuapin. Jadi ya betul-betul ini kebutuhan dasarnya dia kita tulis. Gitu. Terus ada lagi form yang di bawah tuh ya apa ya, yang isi tanda tangan tuh ya isinya apa tuh ya? Ada jamnya juga berarti ngisi jam. Ada jamnya. Semua lengkap jam, nama penulis sama apa yang ditulis. Iya, tanda tangan. Respon pasien ada. Respon pasien ya ada. Ada juga. Itu tinggal diklik aja misalkan pasien bangun apa tertidur tapi gampang dibangunkan atau misalkan tidur susah dibangunkan atau tidak sadar, ada kayak gitu. Berarti Respon. sudah IRM berarti ya? Kayak sih ya udah lengkap pokoknya semua sana sampai pupil juga ada, BAB BAK, muntah, semua sana ya apa tidak, warnanya apa, berapa jumlahnya, semua udah ada. Jadi paperless, jadi nggak ada lagi. Ada sih cuma tanda tangan doang. Jadi apa namanya itu ya? Tanda tangannya di mana? Media kerjanya apa? Checklist. Ada checklist, ada di monitor. Checklist itu cuman kayak pasien ditemenin di toilet, misalkan. Dah semua tercantum di checklistnya itu, tinggal tanda tangan. Apa yang kita lakuin di sana ada tanda tangan di sana. Yang fullnya emang di monitor, di PC. Di PC itu udah semua di sana dokumentasi. Jadi satu sistem terkait semua pasien, dokumentasi dokter, spesialis, hasil laboratorium, hasil pemeriksaan CT scan dan sebagainya, koloskopi, endoskopi di sana, integrasi di PC. Ya, jadi kita bisa lihat rencana dokternya apa, diagnosanya pasien apa, hasil dari koloskopinya apa. Jadi udah satu wadah. Oke, berarti kalau itu kan di satu ruangan itu dibagi tiga tim lah ibaratnya ya. Ya, 3 tempat. Satu tim itu ada punya berapa PC dia? Jadi di ruang kerja itu 3. Karena kan 3 bagian lah, 3 bagian dengan 3 perawat yang apa ya, udah soalnya examiner plege ya, jadi apa namanya, sudah kayak akreditasi sih ya, sudah kayak saya lah, udah misalkan udah ujian, udah lulus kuliah kayak gitu, pelatihan udah lulus sana, jadi udah perawat yang benar-benar sudah register sana, jadi sudah 3 orang, jadi udah perawat 3 orang tuh itu harus ada. Jadi tempat A, B sama C itu perawat intinya 3 orang. Jadi satu ada namanya asisten perawat yang ngebantu mandiin. Itu kadang-kadang 1 atau 2 orang. Dibagi dah mana tempat yang butuh banyak asisten perawat, mana yang enggak. Terus plus kadang-kadang ada yang orang-orang yang pelatihan, yang kayak bukan ya mahasiswi lah, kayak murid SMK kayak gitu. Terus itu kadang bisa sampai 3-4 orang. Tadi itu dibagi lagi di masing-masing tempat. Jadi perawat ini cuma 3. Yang intinya yang sudah memang istilahnya perawat primer atau ya primernya memang udah ada 3 perawatnya. 3 setiap shift. Kecuali ya emang sakit 1 mungkin 2 atau enggak, jarang sih 2 kalau pagi-pagi. Biasanya ada perbantuan tempat lain. Ini perawatnya cuma 3 yang megang bagian A, bagian B, bagian C ya udah 1, 2, 3 perawat itu. Jadi mau ada apa pertanyaan pasien, keluarga pasien, dokter nanya, dokter ngasih instruksi ya ke perawatnya itu, dihandle. Kita tinggal kasih tahu yang lain, misalkan si asisten perawat, tolong dong itu yang perawat itu ini perbanin ininya, tolong miringin pasiennya. Jadi kita tinggal delegasiin aja. Kayaknya kalau di Indonesia perawat primer sih kayaknya. Kayaknya sih gitu. Jadi di sana yang melakukan tuh perawat associate-nya.
Pelaksana. Associate. Jadi asisten Ya. perawatnya. Ya. Kalau sana Pflegehelferin. Jadi perawat pembantu ya. Oke. Berarti kalau apa namanya penyesuaian asuhan keperawatannya itu nggak terlalu berbeda jauh lah ya. Nggak terlalu berbeda jauh. Ada penegakan diagnosa keperawatan juga. Diagnosa keperawatan selama saya di sana sih nggak. Jadi diagnosa medis aja. Oke. Nggak ada. Berarti tinggal apa? Simptom sesuai dengan tanda gejala yang muncul ya. Kita berikan asuhannya. Tunggu di ujian ada. Tapi saya lupa di ujian tuh ada beberapa pokoknya beda banget asapnya. Yang saya ingat ya Essen Untrinken, Sich Bewegen, terus apa Frege, lupa saya ada 8 kalau nggak salah. Jadi kayak makan minum ada diagnosanya. Jadi dari satu diagnosa perawatan ada problemnya, ada resourcesnya, ada ZIL tuh target sama kriteria hasil gitu ya. Biar kriteria hasil, bener Mas apa ya? Aduh, saya kok bahasa Jerman ke Inggris tuh sudah lupa. apa Mas? Langkah-langkah, apa intervensi. Ya benar. Jadi ada itunya. Kayak misalkan diagnosanya misalkan stroke, kita pakai ya makan minum. Jadi makan minumnya terganggu, terus nutrisinya gini, dehidrasi, apa tindakannya kasih cairan kayak gitu, suapin makannya, kasih diet yang cair yang keselak kayak gitu. Jadi ada askepnya. Sesuai dengan pola dan manusia berarti. Benar, ada 8 kalau nggak salah. ABEDL namanya kalau di sana. Kalau misalkan di kerja sih saya jarang ya buat asupan keperawatan. Jadi cuma di desa medis doang sama dokumentasi yang udah kita harus buat apa yang kita lakuin. Ya, tapi di ujian itu yang ada itu 8 itu memang harus hafal. Jadi problem pasien apa, diagnosanya harus apa, diagnosa keperawatannya harus sesuai dengan ini. Ntar itu udah diobok-obok sama si penguji. Kenapa kamu ngambil ini? Kenapa nggak ini? Sedangkan kan dia yang lebih penting ini gitu dah. Dengan bahasa Jerman ya mikir lagi kan. Translate bahasa Jermannya mikir. Aduh, itu kacau. Ingat-ingat ujian, aduh stres. Iya. Terus kalau info tentang apa namanya jenjang karir itu ada nggak? Jenjang karir, intinya itu level ya. Kalau level, kalau saya sekarang udah terakreditasi, terregistrasi, itu P7. Jadi kalau pas baru datang itu P6. P6, P7 sampai kalau nggak salah ya sampai banyak sih yang saya tahu sampai 14 juga ada. 12 juga ada, 16 juga ada. Jadi semakin besar jabatannya semakin besar levelnya. Semakin tinggi apa dulu nih? P-nya semakin tinggi berarti dia jabatannya semakin tinggi atau ruangannya emang yang eksklusif lah kayak misalkan emergency atau ICU yang pastinya emang apa itu ya khusus lah ke sana. Jadi itu bisa menambahkan levelnya dia. Ya, atau misalkan yang dia misalkan nggak ada yang harus dia tuh perawat yang ruang privat yang harus dia semua yang lakuin. Kayak kontrol obat, nyiapin obat, bagi obat, nggak ada tim farmasinya ya, dia biasanya levelnya agak lebih tinggi pada kita yang disiapkan oleh itu. Dan itu penuhi kalau nggak salah sih ya, kayaknya gaji dan ini ya. Berdampak ke gaji. Berdampak. Level tertinggi P berapa? Itu nggak seperbaca sih, tapi teman ada yang sampai 14 sampai 12 ada. Yang udah. Itu ada berarti ada indikatornya kah selain kayaknya sih ada. Penilaian dari atasan atau apa, durasi kerja juga biasanya ada, tempat kerja. Tapi selama ini nggak sempet sih baca ke sana. Jadi kita cuma fokus, ya udah ini kalau kamu dapat di sini pace gini, berarti kamu sudah lakuin ini. Kamu di sini berarti sudah lakuin ini. Jadi ya untuk mencari ke ininya, kita cuma nyari celah buat pindah ke level yang lebih tinggi aja, misalkan ke ruangan lain, ke kayak UGD kayak gitu, kayak ke ruangan ICU. Itu doang, tapi ya sampai sekarang masih betah sih ruang rawat inap. Enggak dulu lah, belum fasih banget. Iya. Masih perlu banyak belajar bahasa Jermannya. Masih lebih perlu fasih lagi. Oke, berarti kalau mungkin ibaratnya kalau di Bali kan ada rumah sakit
swasta, kemudian rumah sakit milik pemerintah, Hmm. pemerintah kabupaten kota. Kalau rumah sakit yang ini Ini kayaknya rumah selek sakit daerah sih, kayaknya kayak rumah kayak sakit RSUD daerah. itu sepertinya. Ah, Iya, karena yang dengar-dengar sih, jadi yang dia tuh karena rumah sakit apa ya? Rumah sakit kota lah, jadi yang mhm, dibiayai juga dari Pemkotnya, APBD-nya. ya Pemkot kotanya Mhm, beberapa persennya itu. heeh, Sedangkan rumah sakit privat ada juga di sana. oke. Ada rumah sakit kalau nggak salah namanya apa ya, Elizabeth atau apa. Jadi ada Mhm, juga rumah sakit privat. Tapi kayaknya mmm, kita milik rumah sakit pemerintah lah ini pemerintah ya di kira-kira sana. ya. Iya ya, berarti kalau terkait, apa, pasien yang datang, yang dirawat itu, sepengetahuan sejauh ini kira-kira pembiayaan atau asuransi atau UHC kah sudah di sana? Jadi orang sana 100% harus punya asuransi, nggak boleh nggak punya. Nggak ada yang nggak punya asuransi. Jadi Baik itu swasta ataupun milik pemerintah? semua asuransi. Ada Oke, asuransi swasta, ada asuransi yang umum, yang wajib gitu wajib, yang heeh, pemerintah. heeh. Jadi nggak ada satu orang pun yang nggak ada asuransi. Jadi Oke, semua pakai asuransi. wah, Kecuali misalkan punya asuransi tapi mau privat, harus heeh, bayar ya itu heeh, lain cerita. Cuman iya, ya harus semua asuransi 100%. Saya pernah nanya waktu mmm, waktu kenapa saya bilang kayak gini, saya pernah nanya waktu apa ya, ini, apa, kursus bahasa ke guru. mhm, Kan guru saya orang Jerman kan, saya iya, tanya, ada pertanyaannya, ini pasien datang, saya tanya, "Pasien datang kalau misalkan dia nggak punya asuransi, apa yang harus kita lakukan?" heeh, Malah dibalik, di apa ya, di ini balik, disekawal. heeh, Enggak, ini enggak di negaramu. Di negaramu mungkin semua orang enggak semuanya punya asuransi, tapi di Jerman wajib punya asuransi. Semua iya, orang 100% harus punya asuransi. mmm, Semua orang sini enggak ada yang enggak punya asuransi. Itu harus, oke, wajib katanya. Oke deh. Ternyata ya emang di rumah sakitku juga enggak ada enggak yang bayar cash, bayar apa, semua asuransi. Jadi semua pasien asuransi, tindakan pun enggak mikirin biaya. Kayak gini kan kalau di sini kan iya estimasi masih biayanya, nunggu "Pak, ini heeh Pak, heeh heeh, segini, setuju apa enggak?" betul Di betul, sana situ, mmm, apa situ urgent ya saat itu, mhm, harus operasi nih. Ya udah, persiapkan tindakan apa, checklist tanda tangan buat persetujuan tindakan, mhm, operasi. Masalah biaya tuh saya nggak tahu di ending-nya, penting pasiennya dah pulang ya pulang, gitu. Jadi nggak ada lagi oke. sangkut pautnya ke kita, Berarti nggak ada istilah nolak pasien gitu ya? nggak ada di sana. Nggak ada nolak pasien yang sesuai apa, tergantung asuransinya lah, Heeh heeh heeh, iya. nggak, di sana diterima semua pasiennya. Ya. Ya 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 itulah ya. bedanya asuransi di sana, apa ya, Heeh, sistem sih yang sana betul yang betul, heeh. mewajibkan Sistem yang ininya. apa namanya, akhirnya mewajibkan seluruh masyarakat Ya, untuk bener, terikat asuransi asuransi. kesehatan, Ya, asuransi kehilangan pekerjaan, heeh, apalagi ya, pokoknya 5 asuransi itu, ya apa sih yang saya tahu cuma asuransi kesehatan, eee, kehilangan pekerjaan, mhm pensiun, mhm, lagi 2 lupa saya asuransi apa, pokoknya itu dah yang uang wajibnya sana punya. mmm, Jadi ya gaji tuh dipotong itu doang banyak. Ini asuransi kesehatan, pensiunan, mmm, gini semuanya plus pajak, ya. waduh, pokoknya banyak, banyak potongan. Oke. Iya iya iya. Jadi masyarakat di sana kan jadinya, nggak khawatir lah setiap mereka melakukan pengobatan kali ya? Nggak khawatir. Eee, Sana juga sistemnya udah bagus sih, jadi kan kalau pernah denger ya yang heeh, apa ya, di Instagram apa di TikTok yang iya, orang Jerman kalau demam datang ke dokter cuman dikasih air hangat aja, heeh, kan gitu biasanya kan. iya. Ya emang kayak gitu, jadi kalau misalkan demam, kalau misalkan nggak terlalu urgent, maksudnya pasien tuh nggak ke UGD datang. Jadi ya dia punya dokter umumnya Dokter sendiri. keluarganya Ya, gitu ibaratnya. bukan Pak, dokter umum. Jadi Oh, apa ya, kalau langganan sih enggak ya. Jadi dokter yang dia percaya untuk nanganin dia. Kayak oke, misalkan saya misalkan dokter A nih, biasanya saya ke sana nih ke dokter A. heeh, Jadi ya di sana terus kita, jadi setiap sakit kita ke sana, nanti mhm, kalau misalkan harus dirujuk ke rumah sakit baru dibawa ke rumah sakit. Kalau enggak ya kita harus ke dokter mmm, itu. Jadi dokternya dia. Temanku oke, aja demam kayak gini heeh. ya paracetamol, minum teh hangat, DC. DC yang paling penting, Oke. itu. Oh, iya. Jadi ya beda sih negara, apa ya, ya negara maju sih, jadi sistem kesehatan, sistem transportasi semuanya nggak beda jauh sih, cuman, lebih apa ya,
rapi lah jadinya, dia tuh lebih baik lah sistemnya dibandingkan di sini. Ya, banyak hal yang mungkin masih perlu kita benahi di sistem yang berjalan di Indonesia ya. Mungkin itu selanjutnya tugas Pak Aryo yang nanti. Enggak sih, di sini juga menurut saya sih apa ya, karena beda sih. Di sana kan kenapa bagus? Karena bayarannya mahal. Ya. Bayar asuransinya mahal. Jadi tercover semuanya. Ya. Kalau di sini kan ya mohon maaf aja, misalkan kenapa kayak gitu ya, gak nyalahin juga pemerintah, gak nyalahin juga apa namanya, nakes kan. Jadi karena ya bayarnya gak terlalu besar, obat-obatan semuanya mahal, nakes juga kan semuanya ya, gaji dan semuanya kan juga harus ada tanggungannya. Jadi ya sesuai lah jadi ya dengan apa yang kita dapat. Itu pun kan bersyukur lah dengan uang berapa sekarang, 150.000 ya. Iya. Segitu dah, kurang lebih 200 ribuan dah. Kita dah dapat fasilitas kan. Iya, dapat fasilitas. Kalau di sana berapa aku bayarnya? Jutaan kayaknya. Ya, per bulannya. Jadi dengan segitu ya wajar lah. Jadi ya lebih sistem lebih bagus. Ya mungkin nanti bener lah, misalkan jadi baju sistem itu kan dengan orangnya semakin banyak, orang yang kaya, banyak orang yang sukses, mungkin bayarnya lebih mahal juga, lebih mampu. Betul. Ya mungkin ya otomatis akan meningkatkan pelayanan juga. Ya, sana kenapa maju kan itu. Pajak dari orang-orang besar, penghasilan mereka besar, bisa bayar semuanya ya, jadinya pelayanannya bagus. Kita belum sih kayaknya. Ya, semoga kita nanti menuju ke sana. Tapi dah bersyukur lah BPJS dan semuanya. Oke. Kalau ruang rawatnya ini di Bali kan ada kelas-kelasnya. Kalau di sana ada nggak kelas-kelas gitu? Setahu saya cuma privat sama yang biasa aja. Kalau privat itu beda ruangan. Maupun dia penyakit dalam sakitnya, misalkan kencing manis, itu ke ruang privat ya. Itu namanya stasiunnya, bangsalnya. Ya. Saya tuh di sana bangsal 2.1. Kalau privat tuh 1.2. Jadi kalaupun dia penyakit kencing manis tapi dia privat atau pasien pribadi, asuransinya pribadi atau dia mau bayar sendiri ya pindah ke ruangan 1-2 walaupun sakitnya kencing manis. Yang di sana ya cuman pasien dengan 4 tempat tidur atau 3 tempat tidur doang. Jadi yang single atau double apa yang tempat tidur berdua itu ya ke ruang privat harusnya. Kalau dia pengen, kalau enggak ya dia dengan pasien yang lain 3 orang atau 4 orang ya. Itu isolasi ya maksimal 2 orang. Yang lainnya kelas-kelasan pokoknya enggak sih, cuma privat sama umum aja. Di sini kan aja yang membedakan ya. Di sini banyak ya, kelas 1 2 3 VIP, super VIP, Presiden Suite. Ada kayaknya beda. Kayaknya orang-orang kaya sana juga ke rumah sakit yang privat yang wah kayaknya ya, nggak tahu juga ya. Cuman ke tempatku sih ya itu sih bagian ruang bangsal privat, pribadi atau bangsal umum. Itu doang sih, yang lainnya nggak ada sih, nggak ada perbedaan. Treatment sama, obat sama, sama semua. Sama semua ya. Lalu kalau tipe rumah sakit ada nggak juga di sana? Tipe, aduh, saya nggak sampai ke sana. Belum sampai melihat tipe rumah sakit seperti apa. Yang jelas, kalau dibandingkan dengan rumah sakit di sini, rumah sakitku walaupun nggak di kota besar ya, tapi itu lengkap. Mau nyari apa? Cath lab ada, coronary, MRI ada, CT ada, udah itu endoskopi, koloskopi ada. ICU, UGD semua ada. Kalau tapi tipenya nggak tahu. Ada mungkin, cuman saya nggak berani bilang karena nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan fasilitas sih boleh bersaing lah. Maksudnya ada semua. Kalau secara fasilitas itu setara dengan rumah sakit tipe apa di Bali, di Indonesia? Tipe B kah? B kayaknya ada. Tipe B ya kira-kira ya. Tipe B. Semua ada loh. Cath lab ada, semua ada. Jadi ya kayaknya tipe B sih setaranya. Karena fasilitasnya lengkap, sampai MRT semuanya ada di sana. Iya. Oke. Wah, oke. Lalu kalau boleh nggak ya bahas gaji? Gaji boleh nggak sih? Boleh nggak? Gaji yang jelas, kalau dibilang jauh, lumayan jauh dari sini. Jauh dari UMR kursnya kan Bali. Udah jelas nih, kursnya udah jelas beda. Ya, kursnya 1 euro sekarang 19.600 atau 19.400-an lah. Intinya 19.000 mentok. Terus
dari UMR, anggap aja UMR Ah, Bali lah. Bali berapa ya? 3,5 tiga atau 4 setengah juta. kayaknya ya. Jauh banget, Hmm. lebih besar. Jadi yang kerja di sana eh, besar banget dapat gaji. Kalau misalkan baru berangkat, ya kalau boleh spill sih ya sekitar 1.700 euro. 1.700 euro. Ya, Kita anggap 20.000 ya. ya 1.700. 37 jutaan. Udah 34 34 jutaan. kurang lebih. Udah bersih. Itu bersih. Ya, sama apartemen kecil sama pajak. Udah dipotong apartemen, udah Ya. potong pajak. Apartemen kecil. Wow. Ya. Itu sih Dan itu yang cukup nggak untuk hidup sebulan? kalau yang di sana. foya-foya sih enggak ya. Cukup banget lah. Cukup Kalau- banget. Cukup kalau makan Ya untuk apa kebutuhan makan. tergantung ya. Kalau misalkan cowok makan telur ayam sama daging, Ya. sayur doang. Heeh. Kalau pribadi saya sih cuman habis, nggak cuman sih, aku pernah bilang cuman juga besar itu. Habis 200-300 euro. Hah? 6 juta, Habisnya 7 cuma juta. 200. Enggak cuma, hilangnya cuma. Jadi habis lumayan 300 euro lah. 200 sampai 300 euro. Enggak, perbandingan dari gajinya kan jauh banget tuh. Iya, habis 10%-nya gitu. pun kurang. Iya, pribadi ya. Kalau Iya. nggak tahu orang yang suka masak, yang suka Betul. bumbu-bumbu Asia. Bumbu Asia dengan bumbu ini beda. Bumbu cabe. Oh iya, Mahal. beda ya. Ya, kalau mau yang masak sendiri yang sesuai dengan rasa Indonesia ya harus beli lebih mahal. Oke, Tuh, jadi semakin beli cabenya. dekat dengan rasa lokal Indonesia Ya, semakin mahal. Kalau kayak cowok-cowok kayak saya, Ya, yang cuman penting makan gitu lah. bawa pulang bawa bumbu racik, bawa masaku, Heeh. bawa sambel, cabai kering. Cabai kering. Oh. Itu buat yang perokok, bawa rokok karena rokok sana mahal. Tapi ya jangan ngerokok lah. Iya. Rokok sana mahal, jujur 10 euro per bungkus, 200 ribuan 200.000. per bungkus. Jadi yang sana perokok berat ya habis di rokok uangnya mungkin. Hmm. Jadi sana bawa itu dah, bawa bumbu racik, bawa sambal, bawa masaku, cabai kering. Karena cabai yang seger Hmm. itu sekali pernah kena imigrasi dan Oh iya, karena diambil, nggak boleh. Iya. Terus kemarin bawa urutan, Urutan nggak boleh. harusnya nggak boleh. Cuman kemarin lolos. Oh. Yang kena cuman cabai doang. Abis ini dikenain itu semua. Udah itu doang sih, bawa bekal-bekalan itu. Bumbu-bumbu dari sini. Jadi sana tinggal cukup lah untuk sebulanan bumbu yang itu. Sebulanan, ya, Bulan masih lumayan irit, jadi lebih ya. hemat lah sebulan itu ya. Kalau setelah itu ya, kalau saya sendiri pribadi makan sama telur goreng campur bawang atau enggak ayam plus bumbu racik atau ya untuk yang non muslim babi ya digoreng biasa sama nasi sama saus ABC juga makan. Dan Itu itu cuma 200 sampai 300 euro. pribadi ya 300 saja. euroan lah maksimal. Berarti bahan pokok misalnya daging, ayam itu sudah terbeli itu dengan 200-300. Oke. Ayam sekilo paling 5 euro. 5 euro Babi berarti sekilo 100.000 ya. 5 euro, 6 euroan babi. 100 Babi ribu. ya 6 euro. 100 ribuan lah babi. Oh sama kayak di sini Sama. dong. Makanya istri kadang-kadang komplain, kamu sana gajinya euro tapi harganya sama kayak di Indo kan. Iya. Ya emang. Oh, Dan setiap hari beli apa? Beli kalas, beli isi kulit isi gini. Sam-sam. Sam-sam. Terus tak panggang, tak makan. Walah, iya loh sama loh. Iya. Harga babinya. Tapi itu beda ya gajinya per provinsi, per rumah sakit itu beda. Jadi yang saya ketahui cuman segitu Ya. Tentu standarnya. Ya, yang mungkin ada yang lebih dari segitu, ada yang kurang. Tapi untuk di rumah sakit yang saya tahu di Siena, ya awal mula ya segitu dapat. Tapi segitu. Setelah akreditasi setelah penyetaraan itu ya gak usah di-spill lah, itu jauh lah. Jauh sampai 50%. Enggak 100%. enggak lah, maksudnya hampir berapa ya, naik ya 30% ya. 30%. Iya, tapi kan jadi kan bagian penting juga dari penyetaraan itu ya untuk meningkatkan gaji. Ya, tapi ya nggak banyak sih karena kan karena dibantu sama dinas malam ada kayak gitu kan. Itu yang bikin gajinya besar. Tapi kalau misalkan sebelum dinas malam ya cuman
berapa ratus euro aja naiknya. Kalau misalkan full flat jaga pagi doang kayak sebelum penyetaraan kan full dan jaga pagi doang dan nggak ada jaga malamnya. Segitu dapat. Kalau misalkan Oke. enggak plus jaga malam ya Iya, iya. lumayan. Dengan ketentuan juga ya, berarti kalau ada dinas malam beda lagi nanti Beda iurannya lagi ya. dari Oke. malamnya. Mhm. Ya bukan lumayan sih ya besar lah untuk Besar ya. besar. Itu aja segitu lumayan, sisa paling 1.300 ya 400 sebulan udah bisa nyisa itu. Udah 25 juta itu sebulan. Sebulan. Motivasi. Itu sekarang udah 2 tahun. Nah, coba itu. Enggak, itu beda lah. Ini kan ada keperluan. Iya, setidaknya sudah ada pundi-pundi yang sudah Mungkin terkumpul kan ya. nabung bisa, cuman ya untuk yang belum punya keluarga juga lebih enak kan. Di sana bisa nabung lebih banyak. Mungkin ngasih orang tua nggak, ya cuman kasih 100-200 euro juga nggak senang orang tua kan. Untuk yang bajang-bajang, trune-trune, ngumpulin uang keliling Eropa, ke bisa. Yang gaji segitu. Ya. Untuk yang berkeluarga kan tahu sendiri lah, perabotan, perlengkapan, Iya, mahal. banyak kebutuhan yang lainnya. Iya, jadi ya uang kepake untuk ke sana. Jadi ya nabung bisa, ya bisa sih pasti nabung. Cuman ya motivasi juga sih untuk orang-orang yang mau berangkat kan. Iya. Selain di pesiar yang menghasilkan banyak uang, juga ada cara lain untuk perawat yang di darat juga lebih banyak. Jadi ya segitu. Oh ya, oke. Ada kontraknya nggak? Kontrak sama ini saya kontraknya cuma penyetaraan doang. Jadi ini belum dapat ya. Jadi kan di Jerman tuh ada apa namanya ya? Kayak kitas gitu, kayak KTP kecil. Sementara sekarang masih 3 tahun kitasnya, izin tinggalnya. Info teman sih katanya bisa sampai 8 tahun. Dan di kontrak nggak ada kontrak perjanjian sampai berapa tahunnya. Di kontrak saya sih saya baca nggak ada ya, nggak ada berapa tahun harus menetap sana. Yang jelas nanti ada reevaluasi buat ujian penyetaraannya aja biasanya. Biasanya 8 sampai 10 tahunan, 8 tahunan kalau nggak salah ya, kayaknya sih segitu. Jadi ya saya baca di kontrak rumah sakit saya nggak ada sampai kapan. Oke, Cuma berarti tidak ada kurun waktu yang ditentukan di dalam kontrak itu ya? nggak ada kurun waktu ditentukan. Selama yang saya baca sih nggak ada ya. Nggak ada info. Teman pun lihat nggak ada yang sampai segitu. Ya kecuali ada itu udah kecelakaan fatal atau misalkan amit-amit yang merugikan pasien sendiri, mungkin ya itu mungkin di-cut ya lain cerita kan. Atau enggak yang mengundurkan diri atau mengundurkan diri kan bisa juga. Tapi selama yang saya baca sih nggak ada sih. Nggak ada sampai kapan saya di sana, belum saya lihat sih nggak ada sih. Setelah penyetaraan ya, sebelum penyetaraan sih masih setahun doang. Jadi kan karena harus bahasa plus penyetaraan kan. Jadi setahun doang kontraknya. Setelah penyetaraan sih saya nggak ada baca sampai kapan barunya. Ya, yang penting masa-masa krusialnya adalah menyelesaikan penyetaraan itu. Benar, penyetaraannya. Itu 1 tahun itu ya? Setahun. Karena kesempatan cuma 2 kali doang. Selain itu susah. Dan setelah itu bisa santai ya? Bisa santai. Menikmati hasilnya. Kerja, datang kerja, pulang kerja, tidur, makan, kerja lagi, pulang kerja, tidur, makan. Itu doang. Libur. Tinggal milih mau liburan atau enggak kan gitu. Itu buat orang-orang yang teman-teman yang teman saya yang masih teruna, masih bajang, itu udah kayaknya keliling Eropa deh mereka. Cuman ya bukan gimana ya, buat yang keluarga ya nggak tahu pilihan kan ya. Jadi kalau saya keluarga punya anak, bagi 3 kan anak. Jadi ya lebih memilih untuk liburan yang banyak itu lebih baik pulang ke Indo, nikmati sama keluarga. Bisa sih keliling Eropa, cuman waktu liburannya berkurang kan, nggak cukup 2 hari. Misalkan lupa nih mau ke Paris 2 hari doang, ngapain? Balik karena nginep pulang lagi kan nggak lucu ya. Sayang banget sih. Seminggu pulang ke Indo kan lebih nyaman. Sekarang kan kayak sekarang udah 2 bulan. Iya, berarti ini sedang kondisi cuti berarti ya? Cuti. Dapatnya cutinya berapa? 39 hari. 39 hari? Per tahun. Total dalam setahun? Dalam setahun di luar tanggal merah sama akhir pekan. Oke, berarti kalau pada saat ini nih dapatnya berapa lama cuti? Kalau saat ini kebetulan kemarin ada sisa cuti, nggak sisa sih karena sakit tuh diganti cutinya kan. Sakit 3 minggu diganti cutinya. Desember saya ambil 3 minggu, Januari saya ambil sampai tanggal 6. Berapa minggu? 4, 5 minggu. 5 plus 3, 8 minggu. 2 bulan. 2 bulan jadinya. 2 bulan, kurang lebih lah 2 bulan. Jadi mereka juga sangat memperhatikan kebutuhan SDM di sana berarti kan ya? Cuti, libur, orang sana perlu banget. Karena ya
apa ya, kerasa kok misalkan orang bedanya apa namanya itu mekanisme coping-nya ya, misalkan yang Hmm, mekanisme stresnya ya. orang kayak kita ini yang santuy dengan orang Eropa yang berdisiplin yang Iya. strength banget, Heeh. beda beda banget. Jadi mereka tuh kalau udah stres Heeh. goyang dah, "Aku butuh liburan, aku butuh ini." Oh, oke. Jadi selesainya itu apa, cepet banget jadi mereka Heeh. tuh stres kayak gitu. Iya, iya. Tapi emang pengaruh sih, pengaruh iklim juga. Oke. Saya 3 bulan, 4 bulan nggak kena matahari itu udah cepet stres. GERD naik, kemarin Oh. GERD sakit kayak stresnya. Oh, iklim gitu ngaruh Rambut rontok. heeh. Oh, oke. Jadi nggak tahu, Heeh. mungkin perasaan aja atau gimana. Jadi ya Iya, iya, emang iya. ngerasain sendiri. Mmm. Karena belum pernah, udah sih pernah winter. Cuman yang sekarang ini kemarin winter masih santai kan, masih masih sana masih sekolah, masih santai-santai. Terus Mhm. winter waktu itu juga pulang kan. Mmm. Kemarin winter, kerja, kan Mhm. kerja capek mungkin, matahari nggak ada, udah Mhm. terlihat kok rambut makin botak, terus lihat Mmm. rontok banget, dah. Mhm. Kan habis vitamin D-nya kan habis, kan biasanya minum vitamin D Iya. kan. Oh. Habis dah berapa bulan tuh, udah sebulan habis, rambut rontok, sampai beli penumbuh rambut saya. Heeh. Terus kerjaan cepet capek, stres, Oh. dikit-dikit, "Aduh kok kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini, kok pusing mikirnya, stres kayak gini." Jadi ya Iya. kerasa. Jadi mungkin ini yang dirasain orang-orang sana. Oh, Mungkin iya, bukan iya, iya. pribadinya yang cepet stres, mungkin Mhm. iklimnya yang Iya, iya, bikin iya. kerasa Se kerasa. Nyampe sini lingkungan itu ngaruh besar juga ya? ya iklim kayaknya yang bikin Heeh. ini, bikin stres. Tapi ya liburan dengan liburan segitu ya worth it lah. Iya, Jadi iya. apa namanya, kebayar lah. Kebayar, Kebayar heeh, setahun heeh. bisa libur, ya mungkin 3 minggu di sini, 3 minggu di sana. Iya. Ya kayaknya berangkat lah ke Wis, harus sih. Terus Jenuh. berangkat lagi. Ya, ada banget buat sobat binus yang mungkin sekarang sedang lagi jenjang profesi, bisalah mengikuti jejak Kak Aryo untuk nanti berangkat menuju ke Jerman karena banyak skema juga yang bisa diikutin Iya, ya. benar. G2G bisa mungkin sesuai dengan Ya, keberangkatan Aryo kemarin atau mungkin melalui agent. Kalau iya. kalau menurut Aryo gimana keberangkatan yang mana sekiranya di saat ini berdasarkan pandangan Aryo? Kalau saat ini, kalau angkatan saya kan saya batch 1 nih, Hmm, sekarang batch berapa? Batch 7 kayaknya, kalau nggak salah ya. Waktu batch hmm, 1 sih mendingan G2G. hmm. Karena batch 1 itu, waktu angkatan saya tuh, satu kena pandemi juga, jadi Oh ya. online, Hmm, semuanya online, kursusnya online, ujiannya doang yang offline, harus ke Surabaya. hmm. Tapi itu full di-cover pemerintah, nggak ada sistem reimburse tapi pas remedi doang. Hmm, Sebelumnya itu full di-cover sama pemerintah, mhm, sama BP2MI-nya, sama Triple Win namanya programnya kan, hmm. itu di-cover. Tapi yang sekarang, infonya sih kemarin temen, reimburse sistemnya. Jadi Oh, oke. ujian dulu, Hmm, bayar khusus semuanya, lulus itu hmm, uangnya dibalikin, hmm. di-reimburse. Tapi kayaknya kalau nggak lulus-lulus atau misalkan kena ada penaltinya, kalau nggak salah ada penaltinya, bayar berapa itu saya belum baca informasinya, Oh, tapi ya oke. ada penaltinya. Iya, Jadi iya. sistem G2G-nya sekarang udah beda, ada psikotesnya, ada Oh, harus apa, kalau online harus on cam semua, terus kehadiran juga kayaknya 100% sih, kayaknya iya. harus harus emang hadir. Hmm, Jadi ya lebih strict lah dia, lebih hmm. ketat. Ya, ya, Kalau ya. lewat agen kan samalah, kalau kita ngurus apa lewat agen kan mungkin lebih praktis, cuman ya lebih mahal. Hmm, Kemudian ada juga mungkin agen yang motong gaji lah, hmm. ada juga yang Tergantung enggak, kadang-kadang perjanjiannya ya. tergantung Hmm, si agennya sendiri betul. gimana. Ya kalau pribadi sih mendingan G2G sih Hmm, dibandingkan ini. Maksudnya selama kita ngikutin alurnya programnya itu, program hmm, G2G-nya, belajar lebih keras buat bahasa, mhm. ya ini dapat B1, saya sih pribadi saya yakin 100% berangkat. Kalau udah B1 Mmm, lulus, pasti berangkat. oke. Masalah sih kalau nggak lulus-lulus ini, Oh, iya. yang emang harus bayar, Heeh, apakah itu direimburse apa enggak. iya. Jadi saya juga nggak ada info buat nanya gimana lanjutannya kalau misalkan Mmm, mhm, remedi, mhm, itu yang masalahnya. Tapi kalau misalkan udah yakin, misalkan bisa nih bahasa B1 lulus, pasti berangkat 100%. mhm. Kalau pribadi saya sih 100% berangkat, yakinlah 100% berangkat. Yang penting B1-nya lulus, Ya, berangkat. tuntas di B1 setidaknya Bener, biar bisa pribadi sih mendingan G2G sih dibandingkan agen. iya, 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 baik. Soalnya G2G udah berangkatin berapa orang tuh dari batch 1 sampai batch sekarang. Heeh, Dan presentasinya mungkin yang ada pun yang gagal kan, ada yang gagal, ada yang enggak, ada yang mundurkan diri. Mungkin kecil presentasinya dibandingkan yang udah berangkat, iya, yang udah menetap yang sukses udah menetap. sana. Iya, iya, iya.
Sekarang kan tergantung juga sama teman-teman ya milihnya Benar, kemana, betul, betul. condong kemana, tergantung. Benar. Jadi dipastikan aja membaca semua syarat dan ketentuannya, Ya. apa isian perjanjiannya supaya Ya. nanti tidak merasa tertipu karena kita sebelum baca detail menganggap bahwa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Benar. Kalau di batch 1 berarti justru programnya jauh lebih apa ya? Lebih apa ya bahasanya ya, lebih luas ya, Lebih enak ini ya. banyak enaknya ya. Ya, Banyak karena mungkin masih percobaan kan, Ah, masih cari sistem skema yang bagus Betul. gimana. Sedangkan mungkin aja ya orang Jerman membutuhkan kita, tapi kita belum pernah ngirim ke sana mungkin lewat programnya ini. Masih semua dimanjain Iya, lah, benar. dimanjain ini dikasih Ya, gini kayak gini, ini biayai ini harus kayak gini, ini caranya kayak gini, masih Ya, dimanja lah. masih dituntun lah ya. Ya, sekarang kan persaingan makin ketat mungkin. Semua Ya. negara juga pengen ngirim orang-orangnya ke Eropa kan. Betul. Kalau sekarang kualitasnya semakin dimanja semakin gini, ya mungkin Saringannya semakin dikecilin. iya, mungkin persaingannya mungkin diambil negara lain mungkin jatahnya, takutnya betul, kayak betul. gitu. Ya, itu sih. Kalau dari pandangan Aryo di kenapa Jerman serepot itu harus mendatangkan tenaga kerja dari luar Jerman? Wah, pendapat saya karena menurut saya sih angka mungkin sama kayak negara maju lainnya. Angka kelahiran lebih kecil daripada angka yang kematian atau misalkan orang-orang tuanya lebih banyak dibandingkan orang-orang muda. Jadi karena kan kalau nggak salah sih sistem media kan sosialis tuh. Jadi sama kayak BPJS lah, yang sehat bayar yang sakit, yang muda bayar yang tua, maksudnya bayar pensiunannya. Jadi pajak yang muda kerja ya bayar pensiun yang tua. Jadi kalau semakin banyak yang tua, semakin kecil yang muda, siapa yang mau bayarnya ini kan? Jadi ya, terus juga kesehatan, kalau saya nggak salah sih, kesehatan banyak dicari karena kayaknya ya pendapat saya, perawat kayaknya kurang menarik buat orang sana kayaknya ya. Jadi mungkin karena negaranya maju, mungkin engineer, otomotif, atau IT mungkin yang banyak. Perawatnya mungkin beberapa masih kurang tertarik lah dengan ngerawat orang. Tidak terlalu seksi lah di sana ya. Iya, tidak terlalu menarik minat orang mungkin. Karena mungkin kerjaannya ya, karena kerjaannya mungkin ya itulah ayomi orang sakit, ganti pampers, mandiin. Mungkin orang-orang yang muda di sana mungkin berpikir, wih ngapain tuh? Wih, jijik dikit, mungkin ini ganti pampersnya atau gimana. Mungkin sih kayak gitu. Mungkin gajinya di sana yang segitu mungkin nggak seberapa mungkin. Nggak seberapa buat mereka di sana. Tapi ya itulah kembali lagi masalah gaji, masalah semuanya itu tergantung dari rumah sakit dan kebijakannya masing-masing. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Tapi ya selama yang kami terima sih ya lumayan sih, dapatnya lumayan, ya motivasi juga sih lumayan agak pas lah untuk kami yang baru datang, yang masih dari nol belum bisa ngapa-ngapain, juga pas untuk segitu. Jadi ya ada juga teman-teman yang lebih kecil juga, ada lebih besar juga. Tapi ya kayaknya sih nggak sampai kurang dari 1.000 sih, kayaknya sih nggak nyampe kurang dari 1.000. Menurut saya sih nggak ada sih yang perawat yang dari program ini kurang dari 1.000 terima gaji. Nggak ada sih, lebih mungkin dari 1.000 atau misalnya tapi kurang dari 2.000 juga mungkin banyak. Tapi setelah penyetaraan mungkin bisa lebih dapat dari 2.000, bisa juga kurang, ada juga kan tergantung pajak, tergantung asuransi berapa bayar, kan beda masing-masing. Jadi ya tergantung itu sih, cuman ya motivasinya pendapatan pasti lebih banyak daripada di Indo. Jadi di Indo ya pendapatannya mungkin untuk hidup juga sama sih kan, susu ya pendapatan dengan maksudnya pendapat pengeluaran sama. Di Jerman juga untuk makan, untuk ini kan nggak beda jauh lah dari sini. Kalau misalnya tergantung kita makannya mau gimana ya akhirnya segitu. Jadi kalau misalkan motivasinya ya itu aja sih, maksudnya untuk karir juga lebih enak, tinggal di sana lebih teratur, uang pendapatan lebih banyak, jalan-jalan plusnya jalan-jalan bisa. Ya negatifnya ya itulah jauh dari keluarga, culture-nya gimana orang-orang sana, terus dipaksa untuk disiplin di sana. Jadi ya transportasi juga ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang telat. Jadi ya orang sana disiplin karena dipaksa. Jadi sistemnya maksa. Kalau di sini kan telat ya karena udahlah telat aja sekalian, bawa motor dah telat. Kalau paling telat 15 menit. Kalau di sana enggak, sekalinya telat. Bis kan kalau di tempat saya kan setiap
30 menitan lah habisnya. Heeh. Itu telat sekali, ya udah 30 menit lewat. 30 menit nunggu. Nunggu. Dan lewat pasti telat, nggak Iya. mungkin nggak telat. Iya. Naik apa? Naik taksi, mahal. Naik Uber, lebih mahal lagi. Oh. Terus naik kereta, sama jadwalnya juga. Mungkin iya. udah lewat. Hmm. Jadi mau nggak mau ya disiplin harus, kalau nggak naik sepeda, jalan atau naik bis. Itu aja pilihannya. Kalau nggak punya mobil sendiri. Iya, mobil sendiri. Ya, tapi ya, yang mobil juga SIM-nya mahal. Nggak kuat. Iya, ya. Berarti kalau lihat tadi pemaparannya Haryo, kita sebenarnya punya peluang besar juga untuk bisa mengirimkan Besar. tenaga kerja perawat untuk ke luar negeri, terutama Ya, ke Jerman ya. Besar. Di teman-teman Sobat Binus juga Kans ini juga punya yang sama, punya peluang yang besar juga untuk nanti bisa berangkat ke Jerman. Lalu kalau kembali nih di gaji komponen gajinya ada? Ada komponen gajinya, sama kayak stroke gaji. Oke. Ada. Berarti ada gaji pokoknya. Ada. Ada apa istilah di sini kan ada jaspel. Jaspel sana Ada setahu istilah saya itu? jaga malam baru ada. Oke. Jaga malam sama jaga akhir pekan, tapi rinciannya jujur saya nggak pernah lihat stroke gaji. Saya lihat gaji, maksudnya stroke gaji saya lihat akhirnya aja. Tapi yang banyak soalnya, dan itulah bahasa Jerman kan. Yang penting-pentingnya saya lihat cuman asuransi, pensiun. Ini asuransi semua saya liatin. Embel-embel lainnya kadang saya lihat, kadang lewat. Jadi nggak sampai segitunya. Kecuali kalau misalkan kurang dari yang saya dapatkan bulan lalu, itu baru saya lihat apa sih yang minusnya. Takutnya kan kekurangan jam, atau misalkan ada yang saya absennya gimana, takutnya gitu kan. Itu baru saya lihat. Kalau misalkan sama atau misalkan lebih, saya lihat cuma di asuransinya aja berapa sih saya bayar, kata-kata gitu. Tapi kalau udah minus, itu saya lihat pasti rinci tuh, minusnya di sini. Tapi selama ini sih enggak. Sebenarnya balik lagi masing-masing gaji tergantung tempat, tergantung dapatnya. Cuman ya itu sebagai motivasi aja, makanya saya share sebagai motivasi. Bukan nanti takutnya teman yang lain yang di sana bilang, wah aku kok segini, gitu. Aku sini, aku kok lebih. Ya itu tergantung masing-masingnya, tergantung tempat kerja. Betul. Jadi intinya kalau misalkan perawat yang resmi kayak G2G ini, menurut saya sih nggak mungkin kurang dari 1.000. Paling lebih dari 1.000. 1.000 pun udah hampir 20 juta. Itu menurut saya sih udah bersih lebih 1.000. Nggak mungkin 900 sampai 800. Mungkin lebih dari 1.000 itu pasti. Ya. Dan ya pajak sih ya nggak usah khawatir, emang segitu pajaknya emang gede banget. Jadi ya jangan kaget kalau pajak 30%, 34%, itu pasti dapat segitu pajaknya. Berarti diingatkan kembali ya, gajinya ini tidak menjadi satu patokan pasti, karena akan tentu menyesuaikan dengan wilayahnya, rumah sakitnya. Ya, benar. Tiap rumah sakit juga pasti akan punya tarif tersendiri untuk SDM-nya kan ya. Lalu pajaknya beda-beda nggak tiap daerah? Atau flat untuk di semua? Atau sih kayaknya beda sih kayaknya. Beda lagi kan? Kayaknya ya, tapi saya belum pernah, karena kan sensitif ya gaji. Karena saya share karena biar tahu aja bahwa segini yang didapat kalau misalnya berangkat, kurang lebihnya. Estimasinya kurang lebihnya. Teman masalah pajak negara lain, saya kan orang sana kadang-kadang share gaji, nanya gaji itu agak tertutup lah, maksudnya berapa persen dapat, berapa ini dapat. Dan kita juga nggak berani ngomong belak-belakan kan. Nggak bisa detail banget kan ya. ya. Berapa dapat nggak bisa gitu juga. Tapi ya intinya ya lumayan gajinya sebagai motivasi. Bonus juga dapat per tahun bonus. Jadi ya bonus kalau di sana sekali gaji dapat bonus tahun sekali. Jadi ya setiap THR tahun lah ibaratnya kalau di sini ya. Setiap tahun double dapat gaji. Jadi ya itu yang enaknya. Cuman ya apartemen makan mahal. Tergantung orang mau tinggal di mana. Kalau mau tinggal di tempat yang bagus ya bayar mahal. Kalau tempat yang kecil, kalau yang masih Trune Bajang ya kecil-kecil ya nggak masalah lah. Itu pun paling di bawah 500 apa di bawah 600 lah biasanya. Ya di bawah 600 kan juga mahal kan. Jadi ya 10 jutaan sebulan lagi. Kalau yang gede 3 kamar ya 800. Karena ya kebetulan kan nyiapin buat anak istri kan, apartemen saya 3 kamar. Saya kan 3 kamar, 2 kamar tidur, satu ruang tamu kan. Itu bayarnya dah 800 euro per bulan. Ya 15 jutaan. Belum listrik, belum internet. Tapi kecepatan internet
sama susul. sama tergantung paket yang mana. Oh, Tapi ya mahal sih. Saya bayar internet tuh 49, ya hampir 50 euro lah per bulan. 50 euro berarti 1 juta. Ya, Ya, jutaan. pakai Telekom. Ya, tadi saya dengar Anda mempersiapkan tempat untuk anak dan istri. Berarti ya bakal diboyong. Masih rencana. Oke. Masih rencana anak istri, karena kan ada kesempatan ngapain nggak diambil. Karena kan ada kesempatan buat kumpul keluarga ya. Iya. Ya benefit juga sih dengan Benar, tinggal di, kalau misalkan tinggal di, ya bukan, misalkan kalau misalkan di pesiar kan susah lah ngajak anak istri karena kan kerja untuk kita aja kan di Betul. sana sendiri. Kalau tinggal di darat kayak di rumah sakit ada peluang untuk ngajak. Karena kan teman-teman yang nggak dari Indonesia sih, yang dari Indonesia juga ada ngajak anaknya. Yang dari India itu udah ngajak suami sama anak, udah banyak dah, hampir semuanya yang angkatan yang kami itu udah ngajak suami sama anak. Jadi bisa ajak ke sana. Nanti tinggal kerja di sana, tinggal di sana ya, anak-anak sekolah di sana jadinya. Iya. Ya benefitnya sana sih untuk yang ada keluarga ya bisa aja. Tapi catatannya harus lulus akreditasi dulu. Buat siapa namanya? Penyetaraan juga. Kalau belum lulus penyetaraan nggak bisa bawa anak istri. Atau suami Oh sama anak. iya, menyelesaikan itu dulu baru penyetaraan punya dulu, kesempatan tuh baru punya ngajak kesempatan lo. buat ngajak. Tapi syaratnya banyak syaratnya, harus Iya, ngurus iya. visanya. Jadi itu enaknya. Jadi bisa ngajak anak istri, bisa inilah. Benar. Ya. Ya, ini juga apa namanya? Jadi poin penting ya buat pertimbangan teman-teman Sobat Binus untuk memilih kerja di luar negeri. Tidak kan mungkin ada yang bisa di pesiar, kemudian ada di darat. Ya. Keuntungannya kalau kerja di darat jadi perawat bisa ngajak keluarga juga Benar. pada akhirnya. Dan ya jadi Tapi di Jerman aja yang saya tahu. Jerman ya. aja ya Jadi sebenarnya. Disclaimer ya lu ya. Disclaimer. Sementara Jerman aja. Sementara Jerman yang aja. tempat saya kerja. Itu yang lainnya masih perlu di research lagi, Ya. dipastikan membaca. Itu sering cari info. Cari info di internet banyak kok yang G2G atau yang agen nggak tahu ya G2G. G2G kayak kalau Banyak perawat baru B2MI. Jerman, Belanda. Jepangnya belum info terakhir. Baru caregiver aja di sana, bukan Iya benar, register caregiver. nurse. Banyak nyari info. Saya itu tahu dari TV. Jadi Nggak sengaja ya. Nggak sengaja dapat, cuman dicari sampai ke ini. TV pertama kan ada berita tuh Jerman butuhkan perawat, lupa perawat berapa. Dan itu langsung enak kayak tinggal di Jerman nih. Saya WhatsApp teman saya di Jerman, dulu kan teman dokter tuh WhatsApp. Bener ada ini bro, ada dikasih linknya. Buka linknya bahasa Jerman semua. Apa ini? Nggak tahu nih mana daftarnya. Nggak jelas. WhatsApp teman saya di Jepang. Bro, tanya KBRI Jepang, ada nggak lowongan ke Jerman? Tunggu ya, beli tuh. Ditanya sama dia, besoknya dikirimin linknya. Beli, buka G2G Jerman. Langsung daftar. Langsung administrasinya semua selesaiin, langsung udah bisa. Jadi infonya kalau pengen ya emang harus dikejar, Jadi kejar syaratnya diiniin. Maksudnya berangkat dulu aja dah gitu loh intinya. Usahalah dulu ya. Jangan mikir uang berapa, gaji berapa. Intinya berangkat dulu, cobain. Jadi nggak semuanya menyenangkan itu aja sih intinya, nggak semua menyenangkan tinggal di Jerman. Teman-teman dengan kultur dimanapun yang itu sih ya. Benar, kalau beda kota sih nggak apa-apa ya. Di Indonesia beda kota, bahasa masih bisa lah. Kultur orang ketahuan lah, misalkan orang Sumatera gini ngomongnya keras-keras, oh harus pelan orangnya. Yang keluar negeri dengan kultur yang berbeda, terus bahasa juga susah, nggak semuanya menyenangkan. Kebetulan tempat kami orang-orangnya sebagian besar menyenangkan. Ada beberapa juga yang cuek lah, yang acuh, yang nggak nolong sama sekali. Itu banyak kasusnya. Jadi mental benar-benar disiapin. Di rumah sakit kami juga ada yang kayak gitu. Kadang-kadang teman curhat, aku dicuek ini, aku diiniin. Itu kalau mental nggak kuat, nggak bisa itu. Jadi benar-benar mental siapin, datang ke sana. Jangan dilihat, uang banyak nih, dapat uang ini nih, dapat gaji besar nih. Itu motivasi lain. Tapi nyampe sana, saran aja sih. Jadi harus benar-benar bersosialisasi dengan baik dengan teman. Karena candaan orang sini sama orang sana beda. Beda ya. Beda banget. Jokesnya beda. Kita ngetawain orang orang misalkan pasien pikun nih, demensia nih. Dia ngelantur atau misalkan dia nabrak pintu apa-apa nggak ngeliat. Ketawa nih kita. Teman kita bisa marah. Itu nggak lucu kan ya. Itu kasihan. Karena kita kan kadang-kadang ada yang spontan kan gitu lihat orang
dipantau pun dia nggak sakit kan, anaknya beda. Jadi harus ini, dan jangan kaget kalau misalkan orang sana tuh dikit-dikit tuh nggak senyum kayak gitu. Karena banyak kan yang, wah kayaknya ramah nih, nggak semuanya ramah. Jadi mereka tuh kadang-kadang ditanya tuh nggak nyaut, maksudnya nyautnya seadanya aja, Ya. iya enggak. Ada juga yang benar super baik, ada yang Ah. welcome. Jadi benar mental tuh harus, Iya. maksudnya di Eropa ya bahasa Inggris sana mereka bisa bahasa Inggris, cuman pasti nggak ada respon. Jadi kita harus bisa bahasa Jerman. Komunikasi penting. Mental Mental juga. yang benar-benar di beda negara. Maksudnya saya mikir, iya beda negara ya beda culture juga. Mereka yang punya rumah, kita Benar. tamu. Iya. Jadi mau nggak mau kita ngikutin mereka. Menyesuaikan gitu ya. Udah candaan kayak gitu tuh. Aduh, sensitif orang sana. Aduh, udah harus ekstra. Kita Benar. mau kita tahu di sini misalnya kerja dah puluhan tahun, belasan tahun. Gampang nih misalkan, kamu tahu ini. Tahu nih kita bilang tahu bisa. Saran saya sih ya, saya walaupun udah tahu alat-alatnya, saya pasti bilang coba tunjukin, saya nggak tahu, coba ajarin. Padahal kita tahu, cuman emang biar dia tuh kan satu ngerasa dihargai, bahwa dia tuh kita tuh tamu yang emang diajarin sama dia. Dua ya karena mungkin beda sistemnya atau gimana, jadi walaupun kita pernah ngelakuinnya, jadi bilang aja nggak. Nanti kalau udah 1-2 kali ditunjukin, yang ketiga kali ya lakuin sendiri. Itu kayaknya dari saya pribadi sendiri sama teman-teman, mereka tuh lebih welcome ke orang yang seperti itu, yang daripada kita sok tahu atau disuruh salah. Itu kadang-kadang mereka tuh nggak percaya lagi. Jadi kalau misalkan trustnya udah benar, trustnya udah lain. Jadi orang tadi kok bilang iya, sekarang kok nggak bisa. Baik, tunjukin dulu dong. Mereka welcome kok biasanya. Kalau kita banyak nanya itu loh. Yang nanya mereka welcome, oh iya saya ajarin dulu gini. Tapi ya timbal baliknya kita harus mampu, dan kedua tiga kalinya harus tahu. Jangan tunjukkan terus perform nanya, ya. terus nanya, kesel dia pasti murung dari itu. Kalau udah kesel susah itu. Kasih tahu terus. Iya, dikasih tahu malah nggak ngerti. Aduh, kacau. Iya. Setidaknya karakter kan manusia mungkin baik itu di manapun lokasinya kan mirip-mirip ya. Benar. Di Bali pun nggak semuanya ramah, tapi ada juga yang mungkin ketus juga. Itu udah di Bali aja kayak gini, karena apalagi di luar. Di luar ya, dengan ditambah dengan beban bahasa yang mungkin akan tentu akan mempersulit kondisi, tapi itu bisa dipersiapkan. Harus persiapkan. Itu yang penting, bahasa. Oke. Selain bahasa, percaya aja kerjaannya bukan lebih ringan ya, tapi ya bukan jauh lebih, tapi terstruktur dan lebih enak dilakukan dibandingkan di sini. Semua sudah ada, sistemnya sudah ada. Capek sih ya, capek karena ini ya, mandiin pasien dan sebagainya wajar lah. Cuman capek karena mikir biasanya, karena komunikasinya. Kalau udah bahasa dikuasai, kerjaannya 100% lancar. Kerjaannya nggak jauh beda dari di sini. Ya dikit-dikit lebih ringan di sana lah dibandingkan di sini. Cuman ya bahasa penting banget. Concern di bahasa. Persiapkan 1 tahun. Kalau yang mau berangkat siapin. Dari sana yakinlah, bertahap lagi yang belum berkeluarga, bertahap banget dengan fasilitas sana seperti itu, suasana lingkungan juga mendukung, nggak bising, adem, terus dapat pendapatan juga lebih kan, juga udara sejuk, pasti nyaman. Apalagi bahasa punya banyak teman sekarang sana ya. Enak. Ya semakin nyaman lah di sana. Bagi yang single dari jodoh sana banyak. Wah. Ya, banyak kayak gitu kok. Tiba-tiba ketemu teman-teman udah pacaran sama orang sana. Iya. Nah, oke. Target berikutnya? Target ngajak anak istri ke sana, sama tinggal sana mungkin berapa belas tahun. Dan itu pulang ke Indo. Ya. Berapa belas? Ya di atas 10 lah, mungkin di atas 10 targetnya. Sampai 20-an kah kira-kira? Sampai anak mandiri. Sampai anak mandiri, dapat kerjaan di sana baru tinggal. Karena kan yang belum besar kan 8 tahun, dia mungkin ya 15 tahunan, sampai umur 20 dia di sana ya. Udah kerja, dapat pensiunan dulu aja dah, dapat uang pensiunan, pulang ke Bali, gak usah kerja kan, karena udah banyak kan, udah capek mungkin ya, tinggal di sini mungkin usaha apa, anak di sana tinggal. Itu sih targetnya. Jadi ya uang ya bukan nomor 1 dan nomor sekian, targetnya ya anak-anak sekolahnya lebih. Ya di sini baik sih, cuman sini kan
biaya persaingan kerja dan lowongan kerja juga kan sempit, jadinya nggak semuanya bisa tertampung kan. Walaupun Betul. anak kita misalkan pinter, Iya, ranking 1, sebenarnya misalkan ada peluang, peluang nggak ada kan Hmm. percuma. Nyampe di sana di Jerman kan Ya. peluangnya ada, Hmm. ya kerja di mana aja dengan pendapatan segitu, tinggal di sana ya biar anak-anak Betul. berkembang. Ada pesan buat Sobat Binus mungkin? Pesannya ya kalau yang mau berangkat, intinya pelajari dulu apa yang mau dilakukan. Misalkan kalau agen, cari tahu misalkan seperti apa agennya. Kan ya bukan nggak semua agen sih, kan oknum ya. Kan ada yang oknum-oknum yang banyak kisah-kisah yang datang ke sana cuman beberapa bulan doang, bisanya bisa liburan atau bisa travel. Sampai sana 3 bulan pulang. Ya latar belakangnya dulu lah. Kalau G2G karena dia programnya pemerintah, ya mungkin terpercayalah. Terpercaya karena kan udah berapa batch yang diberangkatkan kan. Kemudian karena sekarang berbeda banget sistemnya, ya cari tahu juga plus minusnya. Misalkan kayak tadi harus reimburse, katanya kan sekarang harus reimburse uangnya, terus tanyakan lebih detail gimana kalau remedi. Karena ya gimana ya, karena teman-teman tuh dari misalkan 100% yang lulus murni plus 4-4 itu paling cuma 20-25% doang. Sisanya yang 60-70% itu pasti ada remedi, 1 atau 2 modul ada remedi. Itu pasti tuh. Yang lulus semua paling 30%-an, 25%-an lah. Sisanya pasti dari 200 orang yang teman kita tuh pasti ada remedi 1 2 modul lah. Itu juga harus ditanyain gimana caranya reimburse, apakah di-reimburse apa enggak. Karena kan kasihan nanti saat misalkan kita udah siapin mental, siapin belajar, terus nggak lulus, terus uang udah habis tapi nggak di-reimburse. Iya. Seperti tengah jalan kan kasihan uang udah hilang, terus nggak jadi berangkat. Jadinya kan ya itulah, jadi itu ya persiapan keberangkatan. Dah di sana di Jerman baik-baik aja, jaga diri. Maksudnya orang Indo tuh terkenalnya selama ini rajin, baik, sopan, ramah. Jangan sampai buat onar-onar yang nggak baik lah di sana. Jadi ya bergaul seadanya aja. Jadi jangan yang terlalu gimana ya, yang negatif lah. Jadi ya karena sana benar-benar diperhitungkan lah orang kita. Karena ya persaingan kerja banyak banget. Nanti kalau teman-teman udah keluar negeri, coba lihat, mungkin di antara 5 orang, 2 orang warga Jerman, 3 orang warga asing. Mungkin coba lihat aja di tempat kita juga gitu. Jalan-jalan kemana-mana ada orang India, ada orang Cina, ada orang Arab. Kalau Jermannya mungkin beberapa. Jadi mereka tuh kerja yang bersaing banyak. Jadi kalau kita ngerusak satu orang misalnya di tempat kerja saya, misalnya orang Indonesia nih buat salah gini, jadi ya pasti di stop tuh, nggak boleh masuk sana lagi karena ada buat kesalahan. Jadi ya di negeri orang baik-baik, jadi ya nyari rezeki yang bagus, sama yang bikin teman-teman yang lain yang mau berangkat jadi lebih bermudah lagi. Iya, benar. Semakin lancar juga membuka Benar, peluang bagi yang peluang buat lain. teman-teman yang lain, dan pasti sukses lah di luar negeri. Tentunya. Enggak. Sudah melihat bukti nyata dari Kak Aryo. Enggak, saya sih belum, teman-teman, karena saya belum keliling Eropa sih, jadi belum sukses. Kan ada pertimbangan yang lain kan. Ya, bercanda. Oke, jadi kita hari ini dapat pengalaman luar biasa banget ya. Jadi motivasi buat Sobat Binus semua supaya kerja itu tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga bisa, dan bukti nyata sudah hadir di sini. Kemudian sebenarnya juga rencananya podcastnya 2 orang nih. Satu Aryo yang sudah berangkat ke Jerman, lalu satu lagi dari alumni Stikes Binusada juga berangkatnya melalui agent. Nah, jadi rencananya nih bareng podcast, tapi sayangnya agak sulit memadu-madankan perjadwalan di antara kita bertiga ya, termasuk saya juga kan ya jadinya. Jadi setelah ini baru kita syuting lagi dengan alumni yang nanti akan berangkat melalui agent. Sudah mau berangkat? Di 15 Januari. Kota apa? Kotanya belum saya dapat infonya. Nanti tapi di rumah sakit? Rumah sakit. Jadi kalau mungkin udah di Jerman, bisa saling bertukar informasi mungkin nanti ya. Dan ada beberapa tips dan trik. 15 Januari ini. Selamat. Selamat
kedinginan. Oh iya, winter masih winter ya. Puncak winter. Oh, puncak winter lagi. Januarinya kayak udah mau ya masih winter. Oh iya. Selama kedinginan. Oke, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Luar biasa kita sudah mendengarkan. Mungkin kayaknya sih kurang puas nih, hampir 2 jam sini ya. Udah hampir 2 jam ya. Udah, tapi masih banyak sebenarnya pertanyaan yang mau saya sampaikan, dan kota wisatanya juga belum kita bahas. Jadi mungkin nanti kesempatan lain pas Siap. pulang di tahun cuti berikutnya ya. Mungkin semoga aja nanti tidak ada anak istri kan Ya bisa sudah, bisa jadi ke ada tambahan cerita lagi. luar apa ya? Luar Jerman lah, enggak luar negeri, luar Jerman. Bisa keliling. Ya, siap. Terima kasih banyak. Yuk. Sama-sama. Salam buat keluarga dan Sama. sampai Terima kasih. tetap kontak ya nanti setelah ada di Jerman kembali. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Bye.